Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 346, Peternak Kun Dewa Kuno. Kehendak darah yang tersisa di dalam mayat sebenarnya mampu mengendalikan makhluk di sekitarnya secara naluriah. Dalam proses ini, makhluk di sekitarnya bermutasi untuk melindungi dirinya sendiri. Pada saat yang sama, ia menyerap darah segar makhluk-makhluk ini untuk menghidupkan kembali dirinya sendiri. Sungguh kemampuan yang mengerikan. Wang Xian tidak percaya apa yang dilihatnya. Dia menatap kosong ke mayat itu dan ekspresinya berubah dengan kasar. Ada banyak makhluk hidup di Sungai Kuning. Namun, mayat ini hanya mengendalikan makhluk yang lebih kecil seperti semut, nyamuk, dan lintah. Mengapa tidak mengendalikan ikan, terutama yang lebih besar yang berukuran sekitar 1 meter? Bahkan sampai sekarang, makhluk hidup terbesar yang dikendalikannya adalah katak seukuran telapak tangan. Ini karena, dia menyipitkan matanya dan sebuah pikiran terlintas di benaknya. Itu karena mayat ini sudah mati. Meskipun masih ada vitalitas dalam darahnya, darah tidak memiliki cukup energi. Jadi, ia hanya bisa mengendalikan makhluk yang lebih kecil seperti semut dan nyamuk. Mungkin makhluk yang dikendalikannya telah tumbuh lebih kuat baru-baru ini dan dengan demikian sekarang ia dapat mengendalikan kodok. Pada kenyataannya, mayat ini tidak memiliki kemampuan tempur apapun. Ia menginstruksikan beberapa makhluk untuk mencari darah segar yang dibutuhkan untuk kebangkitannya sambil meninggalkan makhluk terkuat untuk melindungi dirinya agar tidak ditemukan oleh makhluk hidup lainnya. Setelah ditemukan, kemungkinannya untuk hidup kembali akan mendekati nol. Saat memikirkan ini, mata Wang Xian berbinar. Ini adalah eksistensi dengan garis keturunan yang menduduki peringkat eselon atas di seluruh alam semesta. Itu juga merupakan eksistensi mengerikan yang bisa menandingi naga dewa. Mayat di hadapan Wang Xian saat ini adalah harta karun yang sangat besar. Mata Wang Xian berseri-seri. Dari mayat ini, dia secara bertahap memancarkan kekuatan dan aura naga suci. Set, menggaok. Saat ini, makhluk bermutasi level 11 yang mengelilingi mayat itu memperhatikan Wang Xian dan segera menatapnya. Tatapan mereka dingin tanpa emosi. Mengaum. Geraman lembut naga itu muncul tiba-tiba. Guyuran. Naga Dewa 5 warna muncul di Sungai Kuning. Lokasi ini hanya sedalam 10 meter lebih. Untuk tubuh besar Wang Xian yang membentang sekitar 7 meter, itu seperti kolam kecil. Menggaok. Bas-bas-bas. Sama seperti Wang Xian berubah menjadi naga surgawi, 20 makhluk bermutasi yang tangguh dan tangguh menyerang Wang Xian tanpa ragu-ragu. Makhluk-makhluk ini tidak bisa merasakan ketakutan atau rasa sakit sedikit pun. Mereka membuka mulut mereka, memperlihatkan gigi tajam mereka dan berusaha menenggelamkan gigi ini ke Wang Xian. Kecepatan mereka sangat cepat dan ketajaman gigi mereka sebanding dengan senjata level 9. Mati. Wang Xian melihat 20 makhluk aneh menyerang ke arahnya dan mengayunkan cakarnya yang tajam ke arah mereka sebagai tanggapan. Ses. Aliran energi atribut metal yang mengerikan dan padat langsung menutupi area seluas lebih dari 10 meter di depannya. Bum. Bentrokan yang mengerikan terdengar. Makhluk yang bermutasi ini tidak memiliki atribut elemen apapun. Namun, mereka memiliki pertahanan yang sangat tangguh. Sial bagi mereka, mereka menghadapi Wang Xian kali ini. Tingkat kekuatan Wang Xian saat ini bisa menandingi makhluk level 12. Aliran energi logam setajam silet jatuh pada lebih dari 10 makhluk, meninggalkan luka yang panjang. Bahkan ketajaman senjata spiritual bawaan, Zanlu, tidak bisa menandingi cakar naga Wang Xian. Sebagai eksistensi puncak di seluruh alam semesta, ketangguhan tubuh naga surgawi akan berada di antara 3 teratas. Bersama dengan serangan atribut elemen mereka, mereka tetap menjadi puncak dari semua keberadaan di alam semesta. Cambuk ekor naga surgawi. Wang Xian mengendalikan ekornya dan menyapu makhluk yang bermutasi. Bum. Suara ledakan menyebar ke seluruh area sekitar yang mencakup 10 km. Suara apa itu? Suara apa itu? Aku samar-samar mendengar suara gemuruh. Petik 2. Apakah ada ledakan di sekitar sini? Di pangkalan sementara 4 km dari Sungai Kuning, para ahli dan dokter ajaib berjalan keluar dari tenda dan berseru kaget. Parau. Bas. Ses. Saat ini, suara memekakkan telinga yang membuat merinding di punggung mereka terdengar keras. Semua orang bisa mendengarnya dengan jelas. Apa? Suara apa itu?
Itu pasti dari makhluk yang bermutasi. Parau yang dalam berasal dari katak yang bermutasi. Namun, itu lebih menakutkan daripada yang kita dengar pada hari itu. Petik 2. Suara lainnya berasal dari nyamuk dan lintah yang bermutasi. Astaga, apa yang terjadi? Mendengar tangisan yang memekakkan telinga dan cepat dari makhluk-makhluk ini, kelompok ahli bawaan terkejut. KKK. Pada saat ini, semua lampu di markas sementara menyala, menerangi sekeliling dan mengubahnya seterang siang hari. Para prajurit keluar dari tenda mereka dan pria parubaya berseragam militer melompat ke tenda terbesar dan menatap ke arah Sungai Kuning. Kelompok ahli bawaan bertukar pandang sebelum melayang ke udara dan melihat ke arah Sungai Kuning. Ledakan. Saat ini, mereka mendengar ledakan keras yang menyerupai sesuatu yang menghantam permukaan sungai. Mengaum. Raungan menakutkan meletus sekali lagi. Melihat dari jauh, samar-samar mereka bisa melihat ekor besar menyapu ke depan. Aura yang menakutkan. Aku bahkan bisa merasakan ancaman kematian dari jarak ini. Petik 2. Apa yang terjadi di Sungai Kuning yang menyebabkan ledakan yang begitu mengerikan? Lagi pula, makhluk apa yang membuat raungan menakutkan itu? Kelompok ahli bawaan membuka lebar mata mereka saat mereka melihat ke arah Sungai Kuning dengan kaget. Merasa kekuatan yang mendominasi, hati mereka dipenuhi dengan kengerian. Ada makhluk kuat yang bertarung di sana. Itu sangat kuat sehingga tampak luar biasa. Petik 2. Pria parubaya berseragam militer menatap ke arah itu dan tubuhnya sedikit gemetar karena kagum. Teriakan makhluk yang bermutasi dan raungan yang kuat dari keberadaan yang kuat membuat kelompok itu ketakutan. Mereka bukan tandingan makhluk di Sungai Kuning. Pertarungan. Kerumunan itu menelan ludah mereka. Terutama bagi mereka yang belum mencapai alam bawaan. Setiap suara yang datang dari sana membuat mereka ngeri. Mereka yakin jika mereka lebih dekat, mereka bahkan tidak bisa berdiri. Bagi mereka, makhluk di sana setara dengan dewa dan iblis. Mungkinkah makhluk yang menyebabkan mutasi itu sedang melawan makhluk hidup lainnya? Kerumunan di sekitarnya menduga. Pada saat ini, Wang Xian, yang berada di Sungai Kuning, melepaskan bola naga hijau dari mulutnya. Lamun di sekitarnya tumbuh dengan cepat hingga setebal lengan manusia dengan duri. Selanjutnya, lamun ini membungkus semua makhluk yang bermutasi. Wang Xian mengulurkan cakar naganya dan mencengkeram katak kadaver level 11 dengan erat. Bam! Kodok kadaver langsung terjepit menjadi tumpukan daging. Meski memiliki pertahanan yang luar biasa, ia tetap terbunuh seketika. Di sekitar Wang Xian, makhluk yang bermutasi semuanya terjebak oleh lamun berduri. Makhluk-makhluk itu berjuang keras dan mulai keluar dari cengkeraman lamun ini. Hanya sekelompok makhluk level 11 yang sangat sedikit. Mati. Wang Xian mendongak dan membuka mulutnya lebar-lebar saat air sungai surut dengan cepat dari Wang Xian. Api seperti lava menyelimuti dan menutupi makhluk yang bermutasi ini. Bab 347, Dewa Kuno Kun Breeder, 2. Boom, boom, boom. Saat nyala api naik, mereka menerangi area di atas. Langit di atas Sungai Kuning sekarang tertutup api seolah-olah sedang mengamuk dalam badai api. Itu terlihat jelas bahkan oleh mereka yang terletak lebih dari belasan kilometer jauhnya. Di dalam pangkalan sementara, kerumunan ahli memandang dengan kaget pada nyala api. Api mengerikan itu mirip dengan yang dimulai oleh meteorit yang jatuh yang menabrak bumi. Meski berada beberapa kilometer jauhnya, mereka masih bisa merasakan gelombang panas datang ke arah mereka. Di bawah cahaya nyala api, mereka bisa melihat sosok raksasa saat melintas. Itu, apa itu tadi? Sebuah suara bertanya. Api yang merusak ini sangat menakutkan. Jika mereka mendarat di atas kita, mereka lebih dari cukup untuk melelehkan tubuh kita secara langsung. Kata yang lain, menggigil. Apa sebenarnya makhluk yang bertarung itu? Bagaimana bisa begitu kuat? Sejak kapan makhluk mengancam seperti itu ada di Sungai Kuning? Yang ketiga bertanya. Tercengang, kerumunan ahli bawaan melihat dengan berat hati. Tak perlu dikatakan, sisa yang belum mencapai status alam bawaan kewalahan oleh lebih banyak kejutan, karena kaki mereka hampir berubah menjadi jeli. Semuanya, mari kita lihat di sana, kata pria parubaya berseragam militer dengan ragu-ragu saat dia mengamati kerumunan, sementara wajahnya berkedut dengan emosi campur aduk. Ini, jawab ahli bawaan dengan mata berkedip. Mengingat kemampuan tempur kita, kita akan beruntung jika makhluk kuat itu mengabaikan kita saat kita mendekat.
Tapi bagaimana jika itu menyerang kita? Seorang ahli bawaan berhenti dengan nada rendah. Meskipun dia telah membiarkan kalimatnya menggantung, niatnya sudah jelas. Semua orang di sini tahu makhluk di sana. Ini bukan hewan kecil yang jinak. Bukankah kita mencari malapetaka dengan pergi? Ahli bawaan lainnya bertanya dengan terang-terangan. Untuk meminta mereka menonton sekarang. Bagaimana mungkin? Mereka tidak akan pernah pergi, bahkan jika ada yang mengancam akan membunuh mereka. Untuk perilaku berisiko seperti itu, tidak ada jumlah yang bisa meyakinkan mereka untuk pergi. Sementara itu, militan muda berdiri di samping, mengambil semuanya dalam diam, saat wajahnya berubah muram. Dia tidak berani mengambil risiko. Setiap kekuatan pertahanan mereka gila. Wang Xian berseru kaget. Dia berada di Sungai Kuning, menghadapi lebih dari selusin makhluk. Meskipun tubuh mereka sekarang hangus, mereka terus menatap Wang Xian tanpa emosi. Kekuatan pertahanan mereka luar biasa, bahkan dalam menghadapi Wang Xian yang kemampuan bertarungnya lebih tinggi. Membunuh mereka membutuhkan penggunaan cakar naga, dan bahkan ini akan tetap menjadi tugas yang sulit. Kamu binatang buas. Beraninya kau menghentikanku. Wang Xian membentak. Dalam sepersekian detik, Wang Xian berubah menjadi naga yang dilapisi tubuh emas. Naga emas dari elemen logam paling mahir dalam membunuh. Membunuh. Wang Xian berteriak saat dia menyerbu ke depan, dan menerjang makhluk yang tidak takut mati. Dua cakar naga besar terayun ke depan dan merobek tanpa ampun. Za, za, za. Di udara terdengar suara robekan yang dibuat oleh bahan logam. Dalam radius 500 meter, serangan energi logam melonjak ke seluruh wilayah dan menembus semua makhluk yang berdiri di jalurnya. Setelah terluka parah sebelumnya, selusin makhluk bermutasi akhirnya hancur berkeping-keping, dan jatuh ke sungai. Fiuh, itu merepotkan. Wang Xian terengah-engah. Dia melihat ke bagian tubuh yang terpotong-potong yang melayang di tengah air, sebelum mengarahkan kepala naganya ke tengah sungai. Dia menatap dengan dingin mayat yang berukuran hingga 3 meter. Meskipun memiliki bentuk manusia, tubuhnya seluruhnya berwarna mustard, ditambah dengan penampilan wajah yang mengerikan. Berbeda dengan manusia, ia tidak memiliki hidung atau mulut, meskipun ia juga memiliki sepasang mata dan telinga. Di atas kepalanya terdapat dua buah tanduk yang relatif pendek berwarna sawi. Wang Xian tidak mendekatinya, juga tidak ingin melakukannya dengan sembrono. Bagaimanapun, itu adalah makhluk yang menakutkan, oleh karena itu kehati-hatian harus dilakukan setiap saat. Mayat itu terbaring diam di air, seolah-olah berada di ruang tersendiri. Bintik di pahanya yang kehilangan sedikit daging dan darah menunjukkan tulang gading di dalamnya. Dewa kuno Kun Breeder, level tidak diketahui. Tidak dapat mengekstrak energi naga. Peternak Kun Dewa kuno, Wang Xian berkata, tertegun setelah membaca pesan itu. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Peternak Kun Dewa kuno. Untuk berpikir, itu adalah peternak Kun Dewa kuno. Wang Xian tersentak dengan mulut ternganga saat matanya dibanjiri oleh haus darah. Ini adalah niat membunuh yang berasal dari garis keturunannya. Huff. Wang Xian mendengus dengan tatapan berat. Dia menenangkan dirinya secepat mungkin, sementara informasi tentang Dewa kuno Kun Breeder muncul di kepalanya. Saat transformasi naga surgawi membaca, itu adalah satu-satunya keberadaan puncak yang pernah tercatat, dan juga satu-satunya musuh bebuyutan naga surgawi yang pernah ada. Konon, berdasarkan catatan dalam transformasi naga surgawi, peternak Kun Dewa kuno sudah punah. Sedikit yang dia harapkan untuk bertemu secara langsung. Dewa kuno Kun Breeder, seperti namanya, adalah peternak kuns. Karenanya yang disebut peternak kun ini juga merupakan pemilik kuns, monster raksasa galaksi. Sedangkan kun yang disebut juga Kun Garuda adalah makhluk yang keberadaannya hampir setara dengan naga surgawi. Itu adalah ikan di laut, tapi burung di darat dan di udara. Ukuran fisik kun bisa mencapai ribuan kilometer, menjadikannya salah satu makhluk terbesar yang ada di bawah langit. Sebagai seekor burung, kemampuan tempur kun lebih kuat daripada Suparnin bersayap emas, menjadikannya hegemon langka baik di darat maupun di bawah air. Makhluk yang mendominasi seperti kun, yang berhasil mencapai status sebagai puncak, telah mencapai ini bukan karena garis keturunan atau konstitusi fisiknya. Keberadaannya ternyata berkat upaya pembiakan satu marga tertentu. Yaitu, klan Dewa Kuno, atau dikenal sebagai peternak Dewa Kun kuno.
Peternak kun dewa kuno ini membesarkan Kunz dengan menangkap keberadaan garis keturunan teratas dengan konstitusi fisik terbaik di dalam galaksi, dan memberi mereka makan ke Kunz setelahnya. Di antara target utama dari peternak kun dewa kuno ini adalah naga surgawi yang lebih lemah dan lebih kecil, yang diburu dan dibunuh. Berdasarkan catatan dalam transformasi naga surgawi, peternak kun dewa kuno ini dimusnahkan setelah mereka menyinggung banyak klan dan sekte kelas atas karena telah membunuh keturunan mereka. Keberadaan mereka salah, yang ditakuti dan dicemooh oleh semua orang. Wajah Wang Xian berkerut seiring dengan emosinya yang berputar-putar saat dia melihat mayat dewa kuno Kun Breeder. Dia kembali ke bentuk manusianya sebelum berjalan perlahan ke mayat. Dengan ukuran tubuh yang membentang hingga 3 meter, peternak kun dewa kuno ini bukanlah yang besar. Tanpa tanda-tanda kehidupan, mayat itu sekarang hancur membusuk, seolah-olah telah mati selama ribuan tahun. Saat Wang Xian melihat mayat itu, dia mulai menunjukkan tanda-tanda keraguan. Mayat ini tidak boleh ditinggalkan sendiri. Peternak kun dewa kuno ini adalah eksistensi kelas atas yang bahkan tidak dapat ditahan oleh Wang Xian. Dia tidak tahu apakah itu pertanda baik atau apakah itu berarti kejahatan jika dewa kuno peternak kun ini berhasil mendapatkan kembali kesadarannya. Sudah terlambat untuk penyesalan untuknya, jika orang ini membunuhnya dan memberinya makan untuk kun, setelah melihat bahwa dia adalah naga surgawi murni. Menghancurkan, Wang Xian memutuskan tanpa ragu sedikit pun. Saat dia berbicara, sebuah bola naga muncul di tangannya, yang kemudian dia tempatkan dengan lembut di atas mayat itu. Mayat itu segera dilalap api. Namun, Wang Xian dikejutkan dengan ekspresi terbebani. Meskipun api mengamuk dari Dragon Ball, mayat dewa kuno Kun Breeder tampaknya tidak terpengaruh sedikit pun. Api dari Dragon Ball level 10 tidak menyebabkan kerusakan sedikit pun pada mayat ini. Memikirkan mayat yang telah lama mati masih bisa begitu mengancam. Wang Xian menjerit keheranan. Dengan pikiran tiba-tiba, dia meletakkan lengannya di area di mana jantung mayat terbaring. Itu garis keturunan, tubuhnya masih mengalir dengan sisa-sisa garis keturunan klan mereka. Saya harus mendapatkannya agar peternak kun dewa kuno ini tidak akan pernah hidup kembali, Wang Xian menganalisis. Perbesar, melalui penginderaan telepati Wang Xian, ia mendeteksi cairan merah seukuran kuku jari, yang terletak di jantung mayat. Bab 348, Perbendaharaan Nasional. Keluar, saat Wang Xian melambaikan tangannya, aliran energi naga yang padat mengalir ke jantung peternak kun dewa kuno dan mengelilingi setetes darah. Setetes merah menyala ditarik keluar dari mayat itu. Tetesan darah itu bergerak dengan kuat seolah-olah ketakutan dan ngeri. Wang Xian melihat setetes kecil darah dari peternak kun dewa kuno. Ini bisa jadi yang terakhir dari jenisnya. Masih ada kecerdasan di dalam darah. Apakah ini kenangan dari mayat ini? Petik 2. Wang Xian melihat setetes darah yang berkilauan. Dia menggerakkan tangannya dan mengeluarkan energi naga untuk menghapus roh yang tersisa di dalamnya. Ark, ini adalah satu-satunya garis keturunan dewa kuno yang tersisa. Saya tidak yakin, klan kita akan hidup selamanya. Petik 2. Suara celaka terdengar di benak Wang Xian tiba-tiba. Dia tercengang. Mengerikan sekali. Wang Xian menghela nafas saat dia melihat tetesan darah ini. Gemuruh. Saat ini, mayat di sampingnya mulai retak dan akhirnya menjadi abu. Inti jiwa dari peternak dewa kuno, level. Ekstraksi energi naga tidak memungkinkan. Kurung siku tutup. Essence Soul. Ketika Wang Xian menerima informasi tentang setetes darah ini, dia terkejut. Jiwa esensi. An Essence Soul adalah kombinasi dari esensi darah dan jiwa. Dengan kata lain, tiba-tiba sebuah pikiran melanda Wang Xian dan dia sangat senang. Warisan. Ini adalah warisan. Tubuh Wang Xian tidak bisa membantu tetapi gemetar karena kegembiraan. Ini adalah warisan dari peternak kun dewa kuno. Jika seseorang menyerap tetesan darah ini, dia akan memiliki peluang tinggi untuk menjadi anggota dewa kuno dan dewa kuno Kun Breeder di seluruh alam semesta. Tidak mengherankan jika kata-kata terakhir dari suara itu adalah, klan kita akan hidup selamanya. Jadi ini menjelaskannya. Petik 2. Wang Xian bergumam pada dirinya sendiri saat dia dipenuhi dengan antisipasi dan kegembiraan. Mengkonsumsi jiwa esensi ini akan memungkinkan seseorang untuk mewarisi garis keturunan peternak kun dewa kuno dan menjadi anggota dewa kuno. Sungguh memalukan bahwa saya sudah memiliki garis keturunan naga surgawi dan karenanya tidak dapat mengkonsumsinya. Saya bisa memberikan ini.
Wang Xian mulai mempertimbangkan kepada siapa dia harus memberikan ini. Ini adalah barang yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, dia hanya akan memberikannya kepada kerabat terdekat atau teman atau bawahannya seperti para Dragonian. Ayo tinggalkan tempat ini dulu. Wang Xian menyingkirkan jiwa esens dan bergerak seperti hantu menuju markas sementara. Hah, mengapa semua orang berkumpul di sini? Petik 2. Dari jauh, Wang Xian memperhatikan bahwa markas sementara itu diterangi dengan terang. Semua ahli berdiri di atas tenda atau melayang di udara. Wang Xian berbelok dan muncul di samping Sun Lingxiu. Mengapa semua orang berkumpul di sini? Apa yang mereka cari? Wang Xian bertanya pada Sun Lingxiu dengan senyum cerah. Tidak ada yang berani menuju ke arah itu. Getaran dari pertempuran di depan terlalu mengejutkan. Xiao Xian, kamu benar-benar luar biasa. Sudahkah kamu menyelesaikan semuanya? Dia bertanya. Sun Lingxiu juga memiliki garis keturunan naga surgawi saat ini dan mempraktikkan transformasi naga surgawi cahaya. Dia tahu bahwa Wang Xian pernah terlibat dalam pertempuran sebelumnya. Sudah diselesaikan. Saya yakin kita harus bisa kembali besok. Wang Xian tersenyum dan melihat sekelilingnya. Kerumunan ahli berkumpul untuk membahas pertempuran di depan mereka. Meskipun keributan telah mereda, tidak ada yang berani untuk pergi. Meski ini terjadi pada tengah malam, tidak ada yang merasa mengantuk. Mereka telah berkumpul dan mendiskusikan situasi dengan sungguh-sungguh. Di sisi lain, Wang Xian sangat santai dan tidak tegang seperti yang lainnya. Dia kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Keesokan paginya, Wang Xian mengetahui bahwa pria parubaya berseragam militer telah memimpin beberapa tentara untuk bersembunyi di sekitar Sungai Kuning pada dini hari. Pada akhirnya, dia membawa kembali kabar baik bahwa semua makhluk yang bermutasi telah lenyap, termasuk yang mungkin bersembunyi di Sungai Kuning. Mereka menemukan bangkai beberapa makhluk yang bermutasi di sungai. Ini mengejutkan semua orang di pangkalan tetapi mereka lega pada saat yang sama. Kerumunan orang mengingat pertempuran mengerikan yang terjadi pada tengah malam. Mungkin makhluk lain telah membunuh makhluk yang bermutasi itu atau mengusir mereka. Miracle Dr. Sun, ini hadiahmu. Dokter Ajaib Manusia Darah dan Dokter Ajaib Wang, terima kasih atas bantuan Anda dalam misi ini. Kalian berdua akan masuk ke National Treasury. Petik 2. Pada siang hari, seorang tentara memasuki tenda dan berbicara kepada mereka. Terima kasih. Sun Lingxiu menerima kotak giok dan tersenyum. Adapun Miracle Dr. Bloodman, dia berdiri di samping dan tertawa terbahak-bahak. Prajurit itu memberi Wang Xian medali emas dan informasi pribadinya tercatat di sana. Dengan medali ini, dia akan bisa masuk ke National Treasury untuk mengambil barang yang dia sukai. Guru, item ini adalah persembahan saya untuk Anda. Miracle Dr. Bloodman menerima medali emas dan menyerahkannya kepada Sun Lingxiu dengan hormat. Xiao Xian, kamu bisa memilikinya. Sun Lingxiu menerima medali emas dan memberikannya kepada Wang Xian. Kamu bisa menahannya sekarang. Ketika waktunya tiba, kita bisa masuk ke Perbendaharaan Nasional bersama. Mungkin ada sesuatu yang Anda butuhkan di sana. Wang Xian menatapnya dan berkata dengan senyum cerah. Oh, baiklah. Ayo masuk ke tempat itu bersama-sama. Sun Lingxiu tersenyum cerah sambil memainkan rambutnya. Wang Xian sedikit terkejut, tersenyum ketika dia meninggalkan tenda. Sun Lingxiu memandang Wang Xian dengan rasa hormat dan hormat. Selanjutnya, dia mengikuti di belakang Wang Xian. Dokter Ajaib Manusia Darah dan Dokter Ajaib Wang, biarkan aku menyuruh orang-orangku untuk membawamu ke Perbendaharaan Nasional. Petik 2. Ketika ketiganya berjalan keluar dari tenda, pria parubaya berseragam militer berjalan dengan senyum lega. Meski insiden Sungai Kuning tiba-tiba berakhir, dia lega. Baik, jawab Wang Xian dengan anggukan. Perbendaharaan Nasional. Anda setidaknya bisa mendapatkan senjata spiritual inborn di dalamnya. Petik 2. Hanya Miracle Dr. Wang dan Miracle Dr. Bloodman yang diizinkan masuk ke National Treasury. Misi ini pasti sangat besar bagi mereka. Petik 2. Dokter Ajaib sudah memiliki senjata spiritual bawaan. Jika dia mendapatkan yang lain, dia akan memiliki 2. Ini sudah sebanding dengan Sekte Suci. Petik 2. Miracle Dr. Bloodman jelas adalah pelayan dari Miracle Dr. Holy Goddess dan dia memiliki hubungan yang ambigu dengan Miracle Dr. Wang. Setelah perjalanan mereka ke National Treasury, mereka akan memiliki 3 senjata spiritual inborn. Astaga!
Kerumunan mendengar percakapan antara pria parubaya berseragam militer dan kelompok Wang Xian. Mereka tidak bisa membantu tetapi iri pada Wang Xian dan Miracle Dr. Bloodman. Sialan, tak jauh dari sana, Bian Yaokuan mengepalkan tinjunya rat-rat. Hak untuk memasuki perbendaharaan akan menjadi miliknya. Namun, itu direnggut oleh itu. Dia menatap ketiganya, termasuk Sun Lingxiu, dengan sekuat tenaga. Dia telah mencatat kebencian dalam pikirannya. Wanita itu adalah orang pertama yang berani menegur dan mengejarnya. Mereka akan memiliki 3 senjata spiritual bawaan di antara mereka. Niat membunuh yang kuat terlihat di mata Bian Yaokuan. Dia menarik wajah panjang dan menoleh ke Poison Duo di sampingnya. Poison Duo mengalihkan perhatian mereka dari Wang Xian dan melihat ekspresi tuan muda mereka. Mereka segera memahami niatnya. Grup mereka cukup kuat. Kami membutuhkan setidaknya 6 ahli bawaan agar aman. Poison Duo berkomentar dengan dingin setelah merenung. Tuan muda, haruskah kita bertanya pada orang-orang kita dari sekte itu? Tanya Old Du dengan ekspresi sinis. Orang-orang kita dari sekte itu. Tidak, ini tidak akan berhasil. Saya pasti harus mencapai sesuatu untuk ditunjukkan kepada orang tua saya untuk perjalanan pelatihan ini. Petik 2. Bian Yaokuan tenggelam dalam pikirannya. Saat dia berbalik dan melihat sekelilingnya, dia melihat banyak ahli lain menatap dengan rakus pada Wang Xian dan kelompoknya. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya. Bab 349, Dua Harta Karun. Ada lebih dari satu orang yang mengincar harta karun yang dia miliki. Bian Yaokuan mengejek saat dia menyapu pandangannya dengan dingin. Para sesepuh memandang dengan ragu-ragu. Bagaimana kita mengalokasikan harta dengan orang luar? Mereka bertanya. Kami akan memberi mereka cukup pil eliksir setelah kami memberi tahu mereka sebelumnya. Saya yakin mereka akan menyetujuinya. Bian Yaokuan menjawab. Saat dia berbicara, dia mengangkat kepalanya sedikit, sebelum memelototi Wang Xian dan Sun Lingxiu dengan mata haus darah. Saya ingin orang itu mati. Aku ingin wanita jalang itu memohon belas kasihan sambil berlutut di antara kedua kakiku. Dia membentak sambil menyeringai. Saat mereka melihat ke arah Bian Yaokuan, Poison Duo ragu-ragu sejenak saat jantung mereka bergerak, sebelum mengangguk setuju. Serahkan masalah ini kepada kami. Poison Duo menjawab. Saat mereka berbicara, mereka melihat ke arah kerumunan sebelum menuju ke arah mereka. Perbendaharaan nasional terletak di Sangjing. Wang Xian dan yang lainnya terbang ke Sangjing dengan helikopter militer, dan tiba di bandara militer pada malam hari. Silakan ikuti saya. Seorang instruktur pelatih yang tegas berkata kepada mereka saat dia memimpin jalan. Ketiganya naik jeep militer dengan instruktur bor, dan bersama-sama mereka berkendara menuju istana di Sangjing. Setibanya di pintu masuk utama istana, 2 penjaga gerbang menyerahkan 4 masker mata kepada kuartet tersebut. Pakai masker mata, mereka memesan. Termasuk instruktur latihan yang menjemput mereka, semua orang mematuhinya. Setelah menerima masker mata, Wang Xian dan kelompok mengikatnya di atas mata mereka, dan mulai masuk ke dalam di bawah arahan 2 tentara. Masker mata tidak berguna di Wang Xian. Mereka terus berjalan ke dalam, dan membuat belokan yang tak terhitung jumlahnya, dan setelah banyak putaran pemeriksaan yang dilakukan oleh banyak personel, kelompok itu akhirnya tiba di lokasi terakhir mereka di dalam istana. Di sini ada gunung kecil. Raungan konstan bisa terdengar dari gunung kecil. Di depan gunung ada sebuah batu besar, yang bisa dilihat Wang Xian dengan jelas terbelah, membuka ke tangga yang turun ke bawah tanah. Betapa ketatnya, seru Wang Xian. Bagaimanapun, perbendaharaan nasional terletak di Sangjing, yang didukung oleh tenaga militer terkuat. Selanjutnya, itu terletak di dalam istana. Secara harfiah tidak mungkin bagi siapapun untuk mencoba masuk tanpa izin. Lepaskan masker mata, dan serahkan padaku. Sebuah suara bisa terdengar dari bawah mereka. Saat Wang Xian dan yang lainnya mengikutinya, mereka melihat ke bawah tangga. Seorang elder yang terpelajar dan tenang dengan pakaian tang suit menyambut Wang Xian dan yang lainnya dengan senyum lembut. 1. Kamu hanya punya 2 medali emas, jadi kamu hanya bisa memilih 2 harta. Sang penatua menjelaskan. Yang mana? Dia melanjutkan, ikuti aku. Wang Xian dan yang lainnya mengangguk, dan bersama-sama mereka masuk dengan rasa ingin tahu. Adakah yang ada dalam pikiranmu? Sang penatua bertanya dengan ramah saat dia memimpin jalan di depan. Elder,
Apakah ada alchemy furnaces di National Treasury? Wang Xian bertanya dengan lugas. Tujuan utamanya kali ini adalah masuk ke National Treasury untuk mendapatkan salah satunya. Tungku alkimia. Anak muda, apakah Anda seorang alkemis? Sesepuh bertanya ingin tahu, sementara dia berhenti sebentar dan menoleh untuk menghadap Wang Xian. Ya, jawab Wang Xian dengan anggukan. Betapa disesalkan, kita kehabisan alchemy furnaces. Yang terakhir telah diambil oleh Medical Science Sect. Elder menjelaskan sambil menggelengkan kepalanya dengan ringan. Tungku alkimia hanya sedikit untuk memulai. Sebelumnya ada 3 di Perbendaharaan Nasional, tetapi mereka telah diambil oleh Medical Science Sect dan Medical Tripod Mountain Sect, lanjut tetua. Semua sudah diambil. Wang Xian bertanya. Tidak benar-benar diambil, tapi diperdagangkan sebagai gantinya menggunakan pil eliksir, haha. Si tetua tertawa. Jika ada hal lain yang kamu pikirkan, aku bisa membawamu ke sini secara langsung. Itu akan mempercepat. Dia menambahkan. Wang Xian mengerutkan alisnya. Tidak ada alchemy furnaces di National Treasury. Panduan rahasia seni kultivasi, resep pil eliksir, senjata, batu spiritual, dan uang tunai. Yang penatua terdaftar. Sambil tertawa, dia melanjutkan, medali emas ini bernilai 20 miliar dolar. Haha, itu 2000 batu spiritual. Petik 2. Kami akan melihat-lihat sendiri. Wang Xian mengakui dengan anggukan. Tentu, tapi tidak melihat resep rahasia eliksir pil. Sedangkan sisanya, bantu dirimu sendiri. Kata sang tetua sebelum mereka menuruni tangga terakhir dan tiba di tempat yang sangat luas. Wang Xian dan kelompoknya dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Astaga, tempat ini adalah gunung emas. The Miracle Dr. Bloodman tersentak saat dia mengintip ke dalam dengan mata bersinar. Di depan ada area besar berukuran radius 2 km. Itu menampung segala macam benda, di mana masing-masing dari mereka bersinar dalam cahaya yang berkilauan. Tidak terlalu banyak. Banyak dari harta negara kita telah dirampas oleh beberapa pasukan internasional. Penatua itu menggelengkan kepalanya dengan semburat cemas di matanya. Benar, 30 tahun yang lalu, pasukan internasional besar memperlakukan tempat ini sebagai harta karun. Mereka melakukan aksi gila-gilaan, menjarah segala macam sumber daya berharga dari sini. Pengobatan spiritual, senjata, relik, seandainya bukan karena kemunculan Guardian Divine Beast, Cektes. Kata dokter keajaiban darah manusia datar, jelas menyadari beberapa sejarah. Binatang surgawi penjaga, Wang Xian bertanya. Itu adalah binatang surgawi yang menjaga bangsa. Penatua itu menekankan saat dia menjulurkan dadanya, berseri-seri dengan rasa bangga. Binatang surgawi yang paling tangguh di dunia, penjaga bangsa. Teriak Miracle Dr. Bloodman, sedikit ketakutan, saat dia mengingat legenda. Binatang surgawi yang menjaga bangsa, Wang Xian berkata pelan, tapi tidak bertanya lebih jauh, saat dia terus mengamati sekeliling. Buku petunjuk rahasia seni kultivasi ada di sana, sementara ini adalah area senjata. Item yang berhubungan dengan eliksir ada di sini bersama dengan beberapa potongan lain-lain. Silakan pilih di sini, kata penatua kepada mereka dalam upaya untuk menyimpang dari topik sebelumnya. Wang Xian mengangguk mengakui dan melangkah maju. Saat dia menyapu pandangannya, beberapa pesan terus-menerus muncul di kepalanya. Pedang penghancur ruang, level 9. Pedang menara pengawal raksasa, level 10. Pedang huyang, level 8. Senjata dari berbagai level tergantung di dalam peti, bersama dengan senjata spiritual bawaan dari level 8 hingga 9. Tidak diragukan lagi National Treasury, ada begitu banyak harta di sini. Wang Xian berseru. Dia tidak tertarik pada senjata, dan menyembunyikan sedikit niat dengan manual rahasia seni kultivasi. Jadi dia berjalan ke area item yang berhubungan dengan eliksir. Tidak ada pil eliksir di daerah itu, tetapi hanya resep dan manual eliksir pil tentang seni memurnikan pil eliksir. Saat Wang Xian mengamati masa lalu, dia menyadari bahwa daerah itu menyimpan lebih sedikit resep pil eliksir daripada Sui Huang, sementara dia tahu banyak yang ada di sini. Hah! Sebuah flambet. Wang Xian berteriak. Dia sedang dalam perjalanan keluar dari tempat penyimpanan yang lebih berantakan, ketika dia melihat benda yang terbungkus kristal. Menyerang Blaze Ball, level 10. A-level 10 flambet, kata Wang Xian dengan semangat. Dragon Ball-nya saat ini telah memuncak di level 10.
Butuh waktu beberapa tahun untuk berkultivasi sebelum bisa naik ke level 11. Namun, dengan menyerap Bad Blaze yang meledak ini, Dragon Ball-nya akan segera naik ke level 11. Setelah bola naga mencapai level 11, itu bisa berubah menjadi naga surgawi Inferno, membunuh ahli bawaan dan berurusan dengan ahli alam dan dengan mudah. Aku mengambil Flame Bat ini. Wang Xian memutuskan. Mengulurkan tangannya, dia meraih Flame Bat. Satu item lagi untuk pergi. Kata Elder dengan santai saat dia berdiri di samping. Flame Bat adalah harta yang sangat berharga. Ketika diperoleh, itu bisa membantu ahli bawaan dari elemen api untuk menggandakan kemampuan tempur mereka. Wang Xian mengangguk saat dia melirik ke depan pada benda-benda besar itu. Batu yang tampak aneh, gelang berkilauan, cincin, boneka robot yang aneh, dan segala jenis barang dagangan. Melihat ke seberang, dan orang bisa melihat banyak item dengan kekuatan level 7 hingga 8, bahkan hingga level 9. Terutama patung batu manusia yang tampak aneh, yang sebenarnya adalah boneka perang kuno level 9. Semangat, semangat. Saat itu, kekuatan ketertarikan yang tidak dapat dijelaskan datang melonjak, dan Wang Xian merasakan sesuatu di dalam dirinya menarik-narik. Dia menoleh, sedikit terkejut. Cabang pengembalian jiwa, level 9. Bab 350, level 11. Weng weng weng. Wang Xian terkejut saat dia menatap cabang yang sebelumnya hanya sebesar lengan. Ini adalah di tubuhku. Petik 2. Wang Xian merasakan keinginan di dalam tubuhnya dan sebuah objek melintas di benaknya. Ini adalah sesuatu yang hampir dia lupakan. Itu adalah pohon leluhur, objek yang diekstraksi dari batu taruhan batu dari Jade Nation. Nenek moyang semua kayu, pohon nenek moyang. Ketika pohon leluhur pertama kali diserap ke dalam tubuhnya, Wang Xian telah berlatih tanpa lelah selama sebulan penuh untuk menyediakan energi naga Azure untuk diserapnya. Namun, itu tidak menunjukkan tanda-tanda gerakan setelah mengakar di dalam tubuhnya. Itu tidak memberinya manfaat besar atau perubahan apapun. Yang dilakukannya hanyalah diam di dalam tubuhnya. Tapi sekarang, pohon leluhur bereaksi keras dan ingin menyerap cabang pengembalian jiwa itu. Wang Xian ingat pernah melihat catatan pohon yang kembali jiwa dalam sebuah buku kuno. Pohon yang mengembalikan jiwa adalah hal yang ajaib. Jika seseorang ingin mengunci sebagian kecil dari jiwanya dengan pohon yang mengembalikan jiwa, jiwa orang tersebut akan terserap olehnya ketika dia meninggal. Setelah menyerap jiwa, pohon itu akan menghasilkan buah jiwa. Melalui metode khusus, seseorang dapat dihidupkan kembali. Ini adalah pohon dewa dengan kekuatan tak terbayangkan yang tercatat dalam mitologi. Dia tidak menyangka dia akan menemukan cabang pohon pengembalian jiwa. Namun, cabang ini hampir kehilangan semua vitalitasnya. Selain itu, ini hanya item level 9 dan jauh dari senjata spiritual bawaan lainnya. Wang Xian berubah pikiran. Dia tidak yakin tentang kebenaran catatan tentang pohon yang kembali jiwa. Selain itu, bukanlah pilihan yang bijak untuk mendapatkan item level 9 ketika ada begitu banyak objek spiritual bawaan di sekitar. Saat Wang Xian ragu-ragu, keinginan dari pohon leluhur di dalam tubuhnya semakin kuat. Mari berharap pohon progenitor akan membawa perubahan yang lebih baik setelah menyerap cabang ini. Kalau tidak, saya akan membuat keputusan bodoh. Wang Xian merasa sedikit murung. Dia mengambil cabang pengembalian jiwa dan berkata, aku akan mengambil ini. Orang tua itu sedikit terkejut melihat Wang Xian mengambil ranting yang rusak. Meskipun cabang itu tidak biasa, itu paling banyak adalah item level 8 atau 9 berdasarkan pengalamannya. Itu masih jauh dari objek spiritual bawaan. Meskipun demikian, dia tidak keberatan Wang Xian memilih cabang yang malang. Anda tidak dapat membalikkan keputusan Anda setelah Anda memilih. Kata lelaki tua itu dengan jelas sambil tersenyum lembut. Tentu saja, jawab Wang Xian sambil menganggukkan kepalanya. Selanjutnya, dia melihat orang tua itu dan bertanya, saya mendengar bahwa Medical Saint Sect dan Medical Tripod Mountain Sect dapat bertukar item di sini dengan pil eliksir. Apakah ini masih diperbolehkan sekarang? Petik 2. Bertukar. Itu akan tergantung pada pil eliksir yang Anda tawarkan dan item yang ingin Anda dapatkan. Jika kami membutuhkannya, kami dapat melakukan pertukaran. Orang tua itu tersenyum dan menjawab. Saya ingin mendapatkan beberapa batu spiritual. Wang Xian langsung menjawab. Pada titik ini, Wang Xian memiliki 5.000 batu spiritual.
Ini termasuk batu spiritual yang dikumpulkan oleh para naga dan orang-orang dari Pulau Terapung. Dia masih kekurangan 5.000 untuk memiliki cukup uang untuk membangun istana naga. Selain itu, dia telah mengumpulkan hampir 60% dari semua sumber daya lain yang dibutuhkan. Selama dia memiliki cukup batu spiritual, pembangunan istana naga sudah terlihat. Jika itu hanya batu spiritual, kami dapat membeli pil eliksir Anda berdasarkan harga pasar, jawab lelaki tua itu. Baik, untuk pil eliksir level 1, saya memiliki 150 pil akumulasi Ki dan 30 pil penguat tubuh. Untuk pil eliksir level 2, saya punya 20 pil penggiling tulang dan 15 pil bergizi saluran. Untuk pil eliksir level 3, saya memiliki 20 pil peningkatan jiwa. Petik 2. Wang Xian mengeluarkan beberapa pil dari masing-masing jenis saat dia menjelaskan kepada orang tua itu. Wow, sangat banyak. Orang tua itu tersentak kaget. Orang tua itu berseri-seri dan mulai menghitung nilai pil ramuan ini tanpa suara. 2.000 batu spiritual. Kami dapat menawarkan Anda 2.000 batu spiritual. Jika Anda menginginkan lebih, kesepakatan ini batal. Petik 2. 2.000 batu spiritual. Wang Xian mengangguk sedikit dan melanjutkan, pil-pil ini ada di Rivertown saat ini. Bagaimana kita melakukan perdagangan? Petik 2. Saya akan memberikan nomornya nanti. Anda dapat menghubungi nomor ini ketika Anda kembali ke Rivertown. Seseorang akan menghubungi Anda tentang detail perdagangan. Kata pria tua itu sambil tersenyum lebar. Baik, Wang Xian menjawab dengan anggukan. Setelah keluar dari National Treasury, Wang Xian dan Miracle Dr. Bloodman memakai masker mata lagi saat mereka berjalan keluar. Malam telah tiba dan bulan menggantung tinggi di langit saat mereka meninggalkan istana. Wang Xian melihat waktu dan menyadari bahwa sudah lewat jam 9 malam. Namun, sebagai kota yang tidak pernah tidur, Sangjing masih terang benderang. Gedung pencakar langit di sekitar dan toko-toko masih beroperasi. Wang Xian memandang Sun Lingxiu dan bertanya, apa yang ingin kamu makan? Saya mau membeli bebek panggang asli dari Sangjing. Ngomong-ngomong, ini pertama kalinya saya di Sangjing. Sun Lingxiu melihat sekelilingnya sebelum berbalik ke arah Wang Xian dan menjawab dengan senyum yang indah. Ini baru kedua kalinya saya di sini. Ayo makan bebek panggang, seru Wang Xian. Selanjutnya, mereka memanggil mobil sewaan untuk membawa mereka ke restoran bebek panggang yang terkenal. Miracle Dr. Bloodman melihat tuannya bersama Wang Xian. Oleh karena itu, dia berpura-pura tidak terlihat dan mengikuti di belakang mereka tanpa suara. Pada saat yang sama, dia mengamati kota yang makmur ini dengan penuh rasa ingin tahu. Setelah makan malam, ketiganya menemukan hotel untuk beristirahat sebelum kembali ke Rivertown keesokan harinya. Di hotel, Wang Xian mengeluarkan baraging Blaze Ball dan Soul Returning Brand. Melahap, dia meludahkan Dragon Ball dan melihatnya perlahan melahap baraging Blaze Ball. Bola naga itu seukuran telur tapi memancarkan suhu yang sangat tinggi. Wang Xian buru-buru mengisolasi api dengan mengirimkan aliran energi naga sebelum melanjutkan pengamatannya dengan sungguh-sungguh. Dragon Ball sekarang telah melahap bola lava, bola api spiritual pemurnian tubuh, dan bola api yang meledak. 3 bola api spiritual yang berbeda masing-masing memiliki efek uniknya sendiri. Bola lava padat dan sangat tembus, bola api spiritual pemurnian tubuh lembut, dan bola api menyala sangat keras. Di Dragon Ball, gambar samar tapi jelas dari naga surgawi Inferno terwujud dan tampak buas. Mengaum, ketika naga itu sepenuhnya menyerap bola api menyerang, teriakan samar naga terpancar darinya. Bola naga mulai berputar perlahan. Bola naga, level 11. Menyaksikan evolusi Dragon Ball, Wang Xian sangat gembira. Bola naga neraka level 11 bisa menunjukkan kekuatan ahli dan realem di bawah kendalinya. Dengan dukungan dari Inferno Divine Dragon dan saat dia masih dalam wujud manusianya, akan ada beberapa ahli dan realem yang bisa menandinginya. Wang Xian kemudian mengalihkan perhatiannya ke cabang pengembalian jiwa. Dia mengambilnya dan mulai memeriksanya. Selain energi misterius di dalamnya, cabang itu tidak berbeda dengan cabang layu lainnya. Alis Wang Xian menjadi satu. Aliran padat energi Azure Dragon mulai mengalir ke cabang. Weng, pada saat ini, cabang itu sepertinya diaktifkan dan mulai memancarkan cahaya keabu-abuan. Weng, tiba-tiba,
Wang Xian merasa seolah-olah pohon nenek moyang telah menjulurkan ekstensi setipis jarum yang menembus melalui tubuhnya dan bersentuhan dengan cabang pengembalian jiwa. Yang mengherankan, cabang pengembalian jiwa ditarik ke dalam tubuhnya. Anak pohon seukuran jari telunjuk sedang bergoyang-goyang di tubuh Wang Xian. Selanjutnya, cabang pertama tumbuh dari pancang. Cabang itu berbeda dari pohon progenitor giok hijau. Cabang ini berwarna keabu-abuan dan memancarkan cahaya keabu-abuan. Itu tampak sangat misterius. Wang Xian tercengang saat dia menatap pohon leluhur di tubuhnya. Benda apa ini? Selain menumbuhkan cabang, tidak ada perubahan lain setelah menyerap cabang pengembalian jiwa. Bab 351, Penyergapan. Wang Xian menilai pohon leluhur di tubuhnya dengan tatapan yang berat. Namun, dia tidak menemukan kegunaannya, atau mengamati perubahan fisik pada pohon itu setelah mempelajarinya untuk hari itu. Itu tetap berakar dan bergoyang di dalam tubuh Wang Xian, sama sekali tidak peduli tentang dia. Lupakan, jika anak pohon dari pohon leluhur, yang juga dianggap sebagai asal mula semua pohon, dapat memasuki tubuh saya, maka itu pasti sangat tangguh. Wang Xian menghibur dirinya sendiri. Itu juga yang bisa dia lakukan sekarang saat dia berbaring di tempat tidur untuk beristirahat. Saat fajar, Wang Xian, Sun Lingxiu dan Miracle Dr. Bloodman bergegas ke bandara dengan mobil sewaan setelah sarapan di hotel. Karena bandara ini terletak di pinggiran kota, tidak ada lingkungan dalam radius beberapa kilometer. Para tamu yang terhormat, berapa banyak kunjungan yang telah Anda lakukan ke Sanjing? Tanya pengemudi paruh baya itu. Saat dia berbicara, dia melihat melalui kaca spion dan tersenyum pada Wang Xian dan Sun Lingxiu, sementara mereka duduk di belakang. Hanya sedikit, Wang Xian menjawab sambil tersenyum. Oh, pengemudi itu menjawab dengan gembira. Saat itu, teleponnya berdering. Hei, Wang tua, ada apa? Kata pengemudi itu sambil menjawab telepon. Jembatannya macet karena kecelakaan lalu lintas. Saya sedang terburu-buru ke bandara. Aye, sial sekali. Tentu, saya mengerti. Sopir itu menjawab penelepon sebelum dia melihat Miracle Dr. Bloodman yang duduk di sampingnya. Terjadi kecelakaan di jalan di jembatan. Rekan kerja saya mengatakan bahwa sebuah truk kotoran telah dijungkir balikkan dan digulingkan di atas sebuah mobil yang lebih kecil. Seluruh mobil rata. Betapa buruknya, si pengemudi memberitahu. Untuk saat ini, akan sulit untuk mengemudi. Aku hanya bisa membawamu melalui jalan pintas. Sopir itu melanjutkan, mengobrol dengan Miracle Dr. Bloodman. Kami mengejar penerbangan pagi jam 10 pagi. Selama kita tidak melewatkannya, tidak apa-apa. The Miracle Dr. Bloodman menjawab pengemudi dengan acuh tak acuh. Tenang, jangan khawatir. Saya jamin kami tidak akan terlambat. Lagi pula, jarak tempuhnya hanya 3-4 km, sang pengemudi meyakinkan sambil tertawa sambil berakselerasi. Wang Xian dan Sun Lingxiu sama sekali tidak terganggu, karena keduanya terus mengobrol dengan lembut di kursi belakang. Memegang mutiara penerangan Sun Lingxiu, Wang Xian membantu mengolahnya menggunakan energi naganya. Mutiara penerangan ini hanyalah level 9, yang sedikit terlalu rendah mengingat kekuatan Sun Lingxiu. Tapi, dengan konstitusi fisiknya dan transformasi naga surgawi cahaya, tidak akan lama sebelum dia bisa meningkatkan mutiara penerangan ini ke level 10. Mutiara yang menyala ini akan menjadi perhiasan yang cukup bagus. Sun Lingxiu bercanda dengan gembira, saat dia meletakkannya di lehernya dan menunjuk ke Wang Xian. Itu karena kamu cantik. Wang Xian tersenyum kembali. Sun Lingxiu tersipu. Pekik. Permintaan maaf. Maaf, saya harus buang air sendiri. Pengemudi meminta maaf saat dia menghentikan mobil. Mobil itu diparkir di sepanjang jalan sempit, di mana sisa-sisa rumah yang hancur tetap berada di sisinya. Tidak ada jiwa di sekitar. Memaafkan dirinya sebentar, pengemudi itu turun dari mobil sebelum berlari ke belakang, seolah-olah itu sangat mendesak. Wang Xian dan yang lainnya tetap tidak terganggu. Pit, tepuk, pit, tepuk. Tiba-tiba, pada saat itu, terdengar suara dari bawah mobil. Oh tidak, The Miracle Dr. Bloodman berteriak dengan ekspresi berkerut setelah mendengar suara itu. Wang Xian dan Sun Lingxiu terkejut. Ledakan. Pada saat berikutnya, mereka merasakan gelombang energi yang kuat melonjak dari bawah mobil ke arah mereka. Dengan rasa gemetar di wajahnya, Wang Xian mengangkat Sun Lingxiu dan segera menghindar, saat energi naga bumi mengelilingi udara dengan warna puding.
Namun, Miracle Dr. Bloodman tidak seberuntung itu. Boom, boom, boom. Saat ledakan berlanjut, seluruh mobil sewaan hancur berkeping-keping. Sampai-sampai lebih dari separuh mobil berubah menjadi abu akibat ledakan. Ledakan mengerikan ini lebih kuat daripada serangan mematikan tunggal oleh ahli bawaan. Swoosh, swoosh, swoosh. Ledakan itu baru saja berakhir ketika asap tebal berwarna hijau bertiup ke arah mereka. Cek, 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 cek. Di udara, kabut hijau mendesis, dan saat tetesan cairan jatuh ke tanah, mereka mulai merusak tanah. Saat tanah terkikis, itu membuka banyak lubang kecil sedalam 1 jari di sepanjang jalur. Jika setetes cairan itu menakutkan, bayangkan teror asap hijau beracun yang sekarang menutupi area dalam radius 100 meter. Kematian hampir dijamin jika seseorang tetap di dalam kolom petir surgawi, betapa kuatnya. Ini hampir sama mematikannya dengan serangan dari Dan Realem, komentar sebuah suara. Haha, Tuan Muda Bian, kami, keluarga Xiao, telah membuat kolom petir surgawi ini dengan menanggung risiko besar, sambil mengumpulkan petir dan guntur. Tentu saja sangat tangguh, jawab yang lain. Cairan beracun dari Old Du benar-benar membunuh tanpa peringatan. Racun kuat seperti itu dapat membunuh ratusan ribu. Bahkan seorang ahli bawaan pasti akan mati dengan melakukan kontak. Suara ketiga berseru. Ak-ak, seseorang harus menggunakan otak mereka untuk melakukan penyergapan untuk membunuh. Dengan begitu banyak senjata penghancur, membunuh 3 ahli bawaan akan menjadi hal yang mudah. Suara terakhir membual. Saat itu, di atas bangunan rumah bobrok yang sebentar lagi akan dibongkar, berdiri beberapa sosok. Ada total 7 dari mereka. Ada seorang pria muda, menonton tanpa emosi dengan tangan di punggungnya. Itu adalah Bian Yao Kuan. Di sisinya berdiri Poison Duo. Di samping ketiganya adalah 4 ahli bawaan. Di antara mereka adalah seorang pria parubaya dengan bintik-bintik petir menyambar di sekujur tubuhnya. Yang kedua adalah pria tua kurus dan lemah dengan tatapan suram. Dan 2 sisanya adalah tetua gemuk dengan kemiripan yang mencolok. Kelompok 7 orang menonton pemandangan di bawah dengan senyum puas. Sementara itu, area di bawahnya tertutup kabut hijau dalam radius 100 meter. Suara mendesis terus berdatangan, dan daerah itu tampak seperti neraka. Saat tetesan cairan hijau jatuh ke tanah, itu membentuk banyak lubang sempit yang dalam. Sebuah lubang raksasa terbentuk dalam radius 20 meter karena ledakan tadi. Lubang itu sedalam 5 meter, dan terlihat sangat mengerikan. Sepertinya mengundang kalian kemari adalah pilihan yang tepat. Bian Yao Kuan menyeringai saat dia melihat ke area di bawah. Haha, kenapa tentu saja. Penatua yang tidak menyenangkan dan tampak lemah tertawa dengan senyum lebar, memperlihatkan giginya yang ternoda. Mendesah. Sungguh disayangkan Dewi Suci harus mati begitu saja. Sungguh sayang. Bian Yao Kuan berkata dengan datar saat dia menatap awan gas hijau yang menjulang di area itu. Haha, Tuan Muda Bian adalah pria sejati yang menghargai para wanita. Saya berharap Tuan Muda Bian tidak akan lupa membayar kami untuk misi ini setelahnya. 2 sesepuh gemuk menggoda saat mereka tertawa terbahak-bahak. Itu sudah pasti. Saya, Bian Yao Kuan, adalah pria yang memegang kata-kata saya. Bian Yao Kuan menjawab dengan sombong. Ah! Sebuah suara berteriak. Dasar brengsek. Suara itu berlanjut. Saat itu, sesosok terbang keluar dari ledakan dan kabut asap beracun. The Miracle Dr. Bloodman bersimbah darah. Saat darah segar yang menggumpal membasahi dirinya secara menyeluruh, itu membuatnya terlihat sangat menyedihkan. Dia terbang keluar dari kabut asap beracun, sebelum jatuh ke tanah karena kesakitan yang menyiksa. Teriakan dari Miracle Dr. Bloodman menarik perhatian Bian Yao Kuan, yang mengangkat alis. Oh, ada orang yang selamat. Bian Yao Kuan berseru kegirangan saat dia melihat ke atas. Haha, dia melepaskan beberapa lapisan kulit. Poison Duo menambahkan ketika mereka menyaksikan Miracle Dr. Bloodman, seolah-olah mereka sedang menilai mayat. Cek-cek, apakah 2 lainnya benar-benar mati? Betapa menjengkelkan. Bian Yao Kuan berkomentar. Dia agak kecewa, setelah melihat Miracle Dr. Bloodman di lantai, menangis kesakitan setelah terbang keluar dari puing-puing. Aku bahkan bersiap untuk bersenang-senang dengan mereka. Bian Yao Kuan melanjutkan, saat dia mengangkat alisnya untuk menghadapi ketidakpuasan. Siapapun yang menyinggung dia akan mati. Tapi, saat dia mengakhiri pernyataannya,
sebuah suara datang dari tengah kabut asap yang beracun. Kamu tidak akan kecewa. Suara itu meyakinkan. Bab 352, dibunuh dalam 10 detik. Di dalam kabut racun, suara tanpa emosi terpancar. Setelah itu, jejak cahaya bersinar darinya. Ses ses ses. Kabut hijau beracun di sekitarnya menghilang dengan cepat. Cahaya secara bertahap menerangi sekitarnya. Apa? Pada titik ini, Bian Yaokuan dan 6 pria lainnya berdiri di sebuah rumah bobrok. Melihat cahaya yang perlahan menguat, mereka terkejut. Senjata spiritual bawaan, itu pasti merupakan tipe objek spiritual bawaan yang bertahan. Lelaki tua kurus itu menatap kedua sosok itu dengan mata suramnya dan berkata dengan nada tegas. Betul sekali. Itu harus armor spiritual inbound defensif atau yang serupa. Jika tidak, mereka pasti tidak akan bisa menghindari ledakan kolom petir surgawi. Pria parubaya yang diperbantukan dengan nada yang pasti. Armor pertahanan level bawaan. Keserakahan bersinar di mata Bian Yaokuan. Pertama, itu senjata spiritual bawaan, Zanlu, dan sekarang armor pertahanan level bawaan. Harus ada item level bawaan lainnya bersamanya. Jika saya bisa mendapatkan semuanya. Petik 2. Saat Bian Yaokuan berbicara, dia menjadi antusias dan gelisah. Jika dia memiliki 3 objek spiritual inbound, dia bisa membunuh seorang ahli inbound meskipun hanya berada di half step to inbound realm. Jika saya bisa mendapatkan 3 objek spiritual bawaan, posisi pemimpin sekte dari Medical Saint Sekte di masa depan pasti akan menjadi milik saya. Ekstasi membanjiri dirinya. Dia melihat ke bawah dan mulai tertawa. Haha. Bagus. Anda tidak mengecewakan saya. Anda tidak mengecewakan saya. Hanya menarik seperti ini. Petik 2. Semua objek spiritual bawaan yang Anda miliki adalah milik saya. Dokter ajaib, Dewi Suci, aku akan sangat menyayangimu di masa depan. Bian Yaokuan tertawa histeris. Apa yang memberimu keberanian untuk membunuh kami di sini? Kabut hijau beracun perlahan menghilang di bawah iluminasi sinar menyilaukan Sun Lingxiu. Wang Xian berdiri, mengangkat kepalanya dan menatap 7 sosok di atap rumah bobrok. Dia fokus pada Bian Yaokuan, yang berada di tengah, dan menatapnya dengan mata pembunuh. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu terhadap serangan mengerikan sebelumnya, Sun Lingxiu kemungkinan besar akan menderita luka parah. Apalagi dia sempat mengalami beberapa luka ringan pada ledakan sebelumnya. Memperbaiki pandangannya pada 7 sosok yang ingin dia bunuh, Wang Xian perlahan membuka telapak tangannya. Betul sekali. Kami akan membunuhmu. Petik 2. Bian Yaokuan menatap Wang Xian dari tempat yang lebih tinggi dan memperlihatkan senyuman yang menakutkan. Dia melihat ke arah Miracle Dr. Bloodman yang terluka parah, menunjukkan ekspresi haus darah dan berteriak, kamu akan mati hari ini. Membunuh mereka. Para ahli bawaan di sekitarnya dengan cepat bertukar pandang. Ayo serang dia bersama. Dia memiliki 3 objek spiritual bawaan bersamanya. Kata Poison Duo kepada 4 pria lainnya. Bahkan jika dia memiliki 3 objek spiritual bawaan, dia masih akan mati di tangan kita berenam. Dokter ajaib termuda dan alkemis yang kuat, sayang sekali. Saya suka membunuh para jenius. Petik 2. 2 pria tua gemuk identik menyipitkan mata mereka dan bergerak serentak menuju Wang Xian. Mati. 4 ahli bawaan lainnya juga menyerang pada saat bersamaan. Dari atas, mereka menyelimuti Wang Xian dalam aura bawaan mereka yang kuat. Wang Xian mengangkat kepalanya sedikit dan melihat 6 ahli bawaan mendekatinya. Penghinaan tertulis di wajahnya. Karena kalian tertarik dengan apa yang saya miliki, saya rasa saya harus menunjukkannya kepada kalian. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, Wang Xian membuka telapak tangannya dan bola naga yang memancarkan panas seperti lava yang keras perlahan melayang ke atas. Bola api spiritual. Haha, itu bagus. Petik 2. Ketika Bian Yaokuan, yang berada di atap, melihat Dragon Ball di telapak tangan Wang Xian, dia sangat senang. Bola api spiritual sangat berguna dalam memurnikan pil eliksir. Bagus. Saya suka harta karun ini. Petik 2. Cih. Wang Xian mencibir saat mendengar tawanya. Pada saat ini, kedua lelaki tua gemuk itu mencabut kapak besar dari punggung mereka. Kapaknya seluruhnya hitam dan terlihat sangat berat. Mereka langsung menebasnya ke arah Wang Xian. Mati. Mengaum. Suara kedua lelaki tua itu terdengar. Namun, apa yang mereka terima sebagai balasannya adalah raungan naga. Raungan naga yang mengamuk.
Apa yang mengherankan dari 6 ahli bawaan, bola naga berubah menjadi naga surgawi Inferno yang membentang hampir 10 meter. Dalam sekejap naga dewa muncul, udara di atmosfer mulai menjadi ganas. Lingkungannya dipenuhi dengan molekul kekerasan. Naga surgawi Inferno senyata mungkin. Permukaannya seperti lahar dan api mengamuk di atasnya. Dragon Ball telah mengasimilasi atribut dari Baraging Blaze Ball. Mengaum, naga surgawi Inferno bergerak dan mengayunkan cakarnya ke arah dua lelaki tua gemuk yang mendekat. Cakar naga memiliki panjang 1 meter dan memancarkan energi yang kuat. Kedua lelaki tua gemuk itu bisa merasakan kekuatan cakar naga dan menjadi serius. Mati, bergerak hampir selaras, kedua lelaki tua itu mengangkat kapak besar di tangan mereka. Lapisan cahaya logam menyelimuti kapak raksasa itu, menggandakan ukurannya menjadi 2 meter. Ledakan, cakar naga bentrok dengan kapak. KKK. Namun, kapak besar 2 meter itu dengan mudah didorong ke belakang dan mulai pecah. Ledakan, saat Inferno Divine Dragon mengerahkan kekuatan, kapak raksasa mulai meleleh dengan cepat. Kedua pria tua gemuk itu ketakutan. Namun, momentum cakar naga tidak melambat sama sekali saat mereka mencengkeramnya. Ark, dua tangisan menyedihkan menyebar. Dalam waktu kurang dari 1 detik, semua tangisan telah berhenti. Apa? 4 ahli bawaan yang mengikuti di belakang membatu. Duo kapak langit berwajah ganda telah berada di alam bawaan selama lebih dari 10 tahun. Selain itu, serangan kombinasi mereka secara luas dikenal sangat kuat. Namun, mereka terbunuh dalam sekejap. Rasa takut mencengkeram hati keempat pria itu. Sebelum mereka sempat bereaksi, Inferno Divine Dragon sudah berada tepat di depan mereka. Membunuh. Keempat pria itu mengertakkan gigi dan menggeram. Poison Duo melambaikan tangan mereka dan bola racun dilemparkan ke arah naga surgawi Inferno secara langsung. Namun, bola racun ini telah berubah menjadi debu bahkan sebelum mereka bisa mencapai naga surgawi Inferno. Seorang pria parubaya yang penuh dengan energi listrik memegang palu logam di tangannya. Dia menghancurkan palunya dengan keras ke arah ruang hampa. Kilatan petir jatuh ke tubuh naga surgawi Inferno. Namun, serangan itu masih sia-sia. Ini membatu 4 ahli bawaan. Ledakan, naga surgawi Inferno mengayunkan ekor besarnya ke arah mereka. Ekor naga yang mengerikan membawa serta kekuatan lebih dari 10.000 pound. Bam, bam, Poison Duo, yang berada di garis depan grup, bahkan tidak punya waktu dan ruang untuk bereaksi. Tubuh mereka dihempaskan ke salah satu rumah bobrok di samping seolah-olah itu adalah bola karet. Setelah menghancurkan lebih dari selusin rumah, mereka akhirnya mendarat dengan keras di dinding. Mengaum, naga surgawi Inferno menjulurkan kepalanya dalam gerakan ke arah 2 ahli bawaan lainnya. Saat berikutnya, itu memuntahkan api pada mereka. Ark, api yang mengamuk jatuh ke tubuh mereka dan 2 ahli bawaan merasa seolah-olah mereka telah mendarat melalui lubang gunung berapi. Mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan. Melihat pria muda yang berdiri di depan mereka, kebencian membanjiri mereka. Seluruh proses berlangsung kurang dari 10 detik. 6 ahli bawaan terbunuh. Bab 352, dibunuh dalam 10 detik. Di dalam kabut racun, suara tanpa emosi terpancar. Setelah itu, jejak cahaya bersinar darinya. Ses ses ses. Kabut hijau beracun di sekitarnya menghilang dengan cepat. Cahaya secara bertahap menerangi sekitarnya. Apa? Pada titik ini, Bian Yaokuan dan 6 pria lainnya berdiri di sebuah rumah bobrok. Melihat cahaya yang perlahan menguat, mereka terkejut. Senjata spiritual bawaan, itu pasti merupakan tipe objek spiritual bawaan yang bertahan. Lelaki tua kurus itu menatap kedua sosok itu dengan mata suramnya dan berkata dengan nada tegas. Betul sekali, itu harus armor spiritual inbound defensif atau yang serupa. Jika tidak, mereka pasti tidak akan bisa menghindari ledakan kolom petir surgawi. Pria parubaya yang diperbantukan dengan nada yang pasti. Armor pertahanan level bawaan. Keserakahan bersinar di mata Bian Yaokuan. Pertama, itu senjata spiritual bawaan, Zanlu, dan sekarang armor pertahanan level bawaan. Harus ada item level bawaan lainnya bersamanya. Jika saya bisa mendapatkan semuanya. Petik 2. Saat Bian Yaokuan berbicara, dia menjadi antusias dan gelisah. Jika dia memiliki 3 objek spiritual inbound, dia bisa membunuh seorang ahli inbound meskipun hanya berada di half step to inbound realm.
Jika saya bisa mendapatkan 3 objek spiritual bawaan, posisi pemimpin sekte dari Medical Science Sekte di masa depan pasti akan menjadi milik saya. Ekstasi membanjiri dirinya. Dia melihat ke bawah dan mulai tertawa. Haha. Bagus. Anda tidak mengecewakan saya. Anda tidak mengecewakan saya. Hanya menarik seperti ini. Petik 2. Semua objek spiritual bawaan yang Anda miliki adalah milik saya. Dokter ajaib, Dewi Suci, aku akan sangat menyayangimu di masa depan. Bian Yaokuan tertawa histeris. Apa yang memberimu keberanian untuk membunuh kami di sini? Kabut hijau beracun perlahan menghilang di bawah iluminasi sinar menyilaukan Sun Lingxiu. Wang Xian berdiri, mengangkat kepalanya dan menatap 7 sosok di atap rumah bobrok. Dia fokus pada Bian Yaokuan, yang berada di tengah, dan menatapnya dengan mata pembunuh. Jika dia tidak bereaksi tepat waktu terhadap serangan mengerikan sebelumnya, Sun Lingxiu kemungkinan besar akan menderita luka parah. Apalagi dia sempat mengalami beberapa luka ringan pada ledakan sebelumnya. Memperbaiki pandangannya pada 7 sosok yang ingin dia bunuh, Wang Xian perlahan membuka telapak tangannya. Betul sekali, kami akan membunuhmu. Petik 2. Bian Yaokuan menatap Wang Xian dari tempat yang lebih tinggi dan memperlihatkan senyuman yang menakutkan. Dia melihat ke arah Miracle Dr. Bloodman yang terluka parah, menunjukkan ekspresi haus darah dan berteriak, kamu akan mati hari ini. Membunuh mereka. Para ahli bawaan di sekitarnya dengan cepat bertukar pandang. Ayo serang dia bersama. Dia memiliki 3 objek spiritual bawaan bersamanya. Kata Poison Duo kepada 4 pria lainnya. Bahkan jika dia memiliki 3 objek spiritual bawaan, dia masih akan mati di tangan kita berenam. Dokter ajaib termuda dan alkemis yang kuat, sayang sekali. Saya suka membunuh para jenius. Petik 2. 2 pria tua gemuk identik menyipitkan mata mereka dan bergerak serentak menuju Wang Xian. Mati. 4 ahli bawaan lainnya juga menyerang pada saat bersamaan. Dari atas, mereka menyelimuti Wang Xian dalam aura bawaan mereka yang kuat. Wang Xian mengangkat kepalanya sedikit dan melihat 6 ahli bawaan mendekatinya. Penghinaan tertulis di wajahnya. Karena kalian tertarik dengan apa yang saya miliki, saya rasa saya harus menunjukkannya kepada kalian. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, Wang Xian membuka telapak tangannya dan bola naga yang memancarkan panas seperti lava yang keras perlahan melayang ke atas. Bola api spiritual. Haha, itu bagus. Petik 2. Ketika Bian Yaokuan, yang berada di atap, melihat Dragon Ball di telapak tangan Wang Xian, dia sangat senang. Bola api spiritual sangat berguna dalam memurnikan pil eliksir. Bagus. Saya suka harta karun ini. Petik 2. Cih. Wang Xian mencibir saat mendengar tawanya. Pada saat ini, kedua lelaki tua gemuk itu mencabut kapak besar dari punggung mereka. Kapaknya seluruhnya hitam dan terlihat sangat berat. Mereka langsung menebasnya ke arah Wang Xian. Mati. Mengaum. Suara kedua lelaki tua itu terdengar. Namun, apa yang mereka terima sebagai balasannya adalah raungan naga. Raungan naga yang mengamuk. Apa yang mengherankan dari 6 ahli bawaan? Bola naga berubah menjadi naga surgawi inferno yang membentang hampir 10 meter. Dalam sekejap naga dewa muncul, udara di atmosfer mulai menjadi ganas. Lingkungannya dipenuhi dengan molekul kekerasan. Naga surgawi inferno senyata mungkin. Permukaannya seperti lahar dan api mengamuk di atasnya. Dragon Ball telah mengasimilasi atribut dari Baraging Blaze Ball. Mengaum, naga surgawi inferno bergerak dan mengayunkan cakarnya ke arah 2 lelaki tua gemuk yang mendekat. Cakar naga memiliki panjang 1 meter dan memancarkan energi yang kuat. Kedua lelaki tua gemuk itu bisa merasakan kekuatan cakar naga dan menjadi serius. Mati. Bergerak hampir selaras, kedua lelaki tua itu mengangkat kapak besar di tangan mereka. Lapisan cahaya logam menyelimuti kapak raksasa itu, menggandakan ukurannya menjadi 2 meter. Ledakan. Cakar naga bentrok dengan kapak. KKK. Namun, kapak besar 2 meter itu dengan mudah didorong ke belakang dan mulai pecah. Ledakan. Saat Inferno Divine Dragon mengerahkan kekuatan, kapak raksasa mulai meleleh dengan cepat. Kedua pria tua gemuk itu ketakutan. Namun, momentum cakar naga tidak melambat sama sekali saat mereka mencengkeramnya. Ark. 2 tangisan menyedihkan menyebar. Dalam waktu kurang dari 1 detik, semua tangisan telah berhenti. Apa? 4 ahli bawaan yang mengikuti di belakang membatu.
Duo kapak langit berwajah ganda telah berada di alam bawaan selama lebih dari 10 tahun. Selain itu, serangan kombinasi mereka secara luas dikenal sangat kuat. Namun, mereka terbunuh dalam sekejap. Rasa takut mencengkeram hati keempat pria itu. Sebelum mereka sempat bereaksi, Inferno Divine Dragon sudah berada tepat di depan mereka. Membunuh. Keempat pria itu mengertakkan gigi dan menggeram. Poison Duo melambaikan tangan mereka dan bola racun dilemparkan ke arah naga surgawi Inferno secara langsung. Namun, bola racun ini telah berubah menjadi debu bahkan sebelum mereka bisa mencapai naga surgawi Inferno. Seorang pria parubaya yang penuh dengan energi listrik memegang palu logam di tangannya. Dia menghancurkan palunya dengan keras ke arah ruang hampa. Kilatan petir jatuh ke tubuh naga surgawi Inferno. Namun, serangan itu masih sia-sia. Ini membatu empat ahli bawaan. Ledakan. Naga surgawi Inferno mengayunkan ekor besarnya ke arah mereka. Ekor naga yang mengerikan membawa serta kekuatan lebih dari 10.000 pound. Bam, bam, Poison Duo, yang berada di garis depan grup, bahkan tidak punya waktu dan ruang untuk bereaksi. Tubuh mereka dihempaskan ke salah satu rumah bobrok di samping seolah-olah itu adalah bola karet. Setelah menghancurkan lebih dari selusin rumah, mereka akhirnya mendarat dengan keras di dinding. Mengaum, naga surgawi Inferno menjulurkan kepalanya dalam gerakan ke arah dua ahli bawaan lainnya. Saat berikutnya, itu memuntahkan api pada mereka. Api yang mengamuk jatuh ke tubuh mereka dan dua ahli bawaan merasa seolah-olah mereka telah mendarat melalui lubang gunung berapi. Mata mereka dipenuhi dengan keputusasaan dan ketakutan. Melihat pria muda yang berdiri di depan mereka, kebencian membanjiri mereka. Seluruh proses berlangsung kurang dari 10 detik. 6 ahli bawaan terbunuh. Bab 353, Laut Tanpa Batas, Pilihan Lokasi untuk Istana Naga, 1. Aku tidak mengecewakanmu, kan? Saat jeritan terakhir menghilang, naga surgawi Inferno berputar di udara sebelum melompat di depan Wang Xian, kembali ke bentuknya sebagai bola naga. Wang Xian mengulurkan tangannya untuk menerima bola sebelum mengangkat kepalanya untuk menghadapi Bian Yaokuan yang berdiri di atas sebuah rumah bobrok. Dengan mata terbelalak, Bian Yaokuan saat ini menggigil saat dia melihat ke bawah dengan tidak percaya. Di wajahnya, tetesan keringat menetes di dahinya, bukan karena panas melainkan karena rasa takut yang membekukan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Dia tidak bisa mempercayai pemandangan di depannya. Tidak disangka 6 ahli bawaan telah habis dalam sekejap mata. Itu adalah salah satu naga surgawi Inferno destruktif, bersama dengan bola api spiritual yang tangguh. Itu Dragon Ball untukmu. Bagaimana itu? Wang Xian bertanya sambil tersenyum tipis. Aku ingin tahu apakah kamu telah mempersiapkan diri untuk kematian, sebelum melakukan penyergapan untuk membunuhku. Dia melanjutkan. Kamu tidak bisa membunuhku, kamu tidak bisa membunuhku. Bian Yaokuan tergagap saat dia mundur tanpa sadar, matanya dipenuhi ketakutan. Dia telah mempertimbangkan kemungkinan yang tak terbatas, tetapi skenario saat ini di hadapannya adalah salah satu yang tidak dia duga sama sekali. Untuk berpikir bola api spiritual akan mampu memusnahkan 6 ahli bawaan. Sebelum ini, mereka berharap bahwa 6 ahli bawaan akan lebih dari cukup untuk menyingkirkan ketiganya. Namun, lebih baik kau mati. Wang Xian memotong Bian Yaokuan, tidak mau membuang lebih banyak waktu untuknya. Saat dia berbicara, dia menembakkan Dragon Ball untuk menyerang Bian Yaokuan. Tidak, ayahku adalah pemimpin sekte dari Medical Saint Sect. Jika kau membunuhku, ayahku tidak akan pernah melepaskanmu. Bian Yaokuan memekik ketakutan saat dia melihat bola naga terbang ke arahnya. Jika Medical Saint Sekte berani mengejarku, aku akan memusnahkan mereka. Wang Xian menegur dengan wajah tanpa ekspresi. Bam! Bian Yaokuan mundur ketakutan. Namun, dalam sekejap, Dragon Ball menembus tubuhnya. Ini, kamu, demi aku, ayahku akan, gumam Bian Yaokuan. Dengan mata terbelalak, dia melihat lubang kecil di dadanya, yang perlahan terbuka sebelum mulai terbakar. Bian Yaokuan melihatnya saat matanya dipenuhi dengan campuran kemarahan, penyesalan, dan kebencian. Pacaran asap, Wang Xian memotongnya dengan acuh tak acuh. Dia melihat ke belakang, dan melihat Sun Lingxiu merawat Miracle Dr. Bloodman dan merawat lukanya. The Miracle Dr. Bloodman berada dalam masalah besar,
mengingat Wang Xian tidak mampu menjaganya saat ledakan terjadi. Dirusak dengan luka parah, ia berhasil bertahan hidup berkat kemampuan bertarungnya yang tangguh. Senjata level 9 adalah barang yang cukup bagus. Wang Xian tersenyum tipis ketika dia melihat senjata itu di tanah. Dengan satu lompatan, dia melompat ke senjata. Wang Xian berkata sambil mengambil Sky Splitting Blade. Saat dia memeriksa tubuhnya, Wang Xian melihat botol ramuan yang terbuat dari porselen di sekitar sabuk pinggang Bian Yaokuan. Dia melanjutkan dan mengambil botol untuk dilihat. Pil eliksir tingkat 4, untuk berpikir bahwa ada 4 pil eliksir tingkat 4 di sini. Dia bersorak kegirangan saat membuka botol porselen. Ini adalah pil peningkatan jiwa, yang satu tingkat lebih tinggi dari pil pemecah jiwa. Dengan mengonsumsinya, Half Step Inbound dapat meningkatkan kemungkinan untuk meningkatkan dirinya ke status Inbound sebesar 20%. Wang Xian berseru dengan semburat gairah di matanya. Nilai dari satu pil peningkatan jiwa adalah sama dengan batang rumput spiritual level 5, yang akan mencapai antara 700 hingga 1000 batu spiritual. Artinya, pil peningkatan jiwa di sini bernilai hampir 4000 batu spiritual. Mengingat pil eliksir yang saya miliki, bersama dengan keempat pil peningkatan jiwa ini, saya akan memiliki cukup batu spiritual untuk pembangunan istana naga setelah terjual. Wang Xian bersorak dengan penuh semangat. Selain batu spiritual, Wang Xian juga kekurangan emas dan perak, meskipun tidak dengan margin yang besar. Selain itu, mereka bisa dibeli dengan uang. Dan sementara dia saat ini bangkrut, Wang Xian dapat terlebih dahulu membayar uang muka dari akhir Lan King Yue atau bahkan meminjam untuk saat ini. Selain itu, dia masih memiliki lebih banyak rumput spiritual di Pulau Terapung. Batu spiritual adalah yang paling penting dalam hal membangun istana naga, yang akan diselesaikan lebih cepat ketika ada cukup batu spiritual. Dan untuk saat ini, mereka sudah cukup. Wang Xian menyeringai. Dengan ayunan lengannya, dia mengkremasi tubuhnya. Keempat pil peningkatan jiwa ini seharusnya dimaksudkan sebagai pembayaran untuk 4 ahli bawaan. Sepertinya aku sudah mendapatkan bantuan. Wang Xian terkekeh sebelum dia datang untuk memeriksa mayat yang tersisa. Sebagai ahli bawaan, pasti ada harta karun di atasnya, yang bisa dengan mudah mencapai ratusan juta saat dijual. Setelah pencarian, beberapa racun dan lebih dari 100 batu spiritual ditemukan. Apakah semua baik-baik saja? Wang Xian bertanya saat dia kembali untuk memeriksa Miracle Doctor Bloodman, yang menjadi pucat. Butuh lebih dari setengah bulan untuk pulih. Sial, mereka hampir memeras darahku sampai kering. Miracle Doctor Bloodman mengutuk lemah, sementara semua warna telah hilang dari wajahnya. Bagus kau baik-baik saja, Wang Xian mengangguk. Kemana? Dia berbalik menghadap Sun Lingxiu. Ayo pergi. Dia menunjuk padanya. Tentu. Sun Lingxiu balas mengangguk, dan bersama-sama ketiganya berjalan ke bandara dengan berjalan kaki. Di tengah jalan, Wang Xian melakukan beberapa panggilan. Dia meminta Lan King Yue, Qin Tua dan Sue Tua untuk membantunya mengumpulkan bahan terakhir yang dibutuhkan untuk membangun istana naga. Bahan biasa seperti baja sangat mudah bagi mereka. Hari sudah sore saat mereka tiba kembali di villa melalui udara, sementara Xiao Yu dan yang lainnya sedang menghadiri kelas. Miracle Doctor Bloodman langsung kembali ke villa lain untuk merawat luka-lukanya. Sedangkan Wang Xian menoleh ke Sun Lingxiu dan berkata, "Ayo, biarkan aku membawamu ke suatu tempat." "Oh, kemana kita akan pergi?" Sun Lingxiu bertanya dengan heran. "Ikuti saya, dan Anda akan lihat." Wang Xian berseri-seri, dalam suasana hati yang baik. Mereka tiba di tepi pantai sebelum mereka melaju ke arah Pulau Terapung. Pulau di depan adalah Pulau Terapung. Itu akan dianggap sebagai pangkalan laut kita di masa mendatang. Wang Xian memperkenalkan. Setelah itu, dia melompat ke pulau itu dengan lompatan. Saat Sun Lingxiu mengikuti di belakang, dia mengamati seluruh pulau dengan mata lebar. Pulau Terapung, untuk berpikir itu adalah Pulau Terapung yang legendaris. Ya ampun, Xiao Xian. Untuk berpikir Anda benar-benar berhasil mendapatkan Pulau Terapung. Sun Lingxiu berteriak keheranan. Saya berencana untuk mulai membangun istana naga dalam beberapa hari ke depan. Wang Xian berkata dengan dingin. Apa? Bangun istana naga? Sun Lingxiu sangat terkejut. Sebagai satu dengan garis keturunan naga surgawi, wajar jika Sun Lingxiu mengetahui tentang istana naga dan maknanya. Itu melambangkan kedudukan sebenarnya dari ras naga surgawi.
Betul sekali. Wang Xian mengaku tanpa menyembunyikan sedikit pun, mengingat dia tidak perlu menyembunyikan apapun dari Sun Lingxiu. Aku berencana untuk membangun istana naga yang megah di tengah-tengah lautan tanpa batas ini. Wang Xian berbagi dengan semangat di matanya. Aku akan selalu berada di sisimu, Xiao Xian. Sun Lingxiu berseru. Melihat Wang Xian yang berjiwa tinggi dan agung, dia tersenyum tipis, seolah-olah bersumpah di dalam hatinya untuk tidak pernah pergi sampai maut memisahkan mereka. Tidak akan lama lagi aku, Wang Xian, menaklukkan lautan dan seluruh galaksi ini. Wang Xian menegaskan sambil kewalahan dengan semangat juang. Dan dengan demikian dimulailah penaklukan lautan. Segera, naga surgawi secara resmi akan menginjakkan kaki ke laut tanpa batas ini. Bab 354, Laut Tanpa Batas, Pilihan Lokasi untuk Istana Naga 2. Saat ini, aku hanya bisa membangun Istana Naga level 1. Namun, bahkan Istana Naga level 1 tidak akan lebih lemah dari basis Sekte Suci. Petik 2. Istana Naga level 1 bisa didirikan di kedalaman laut. Area Istana Naga bisa mencakup radius 10 km. Petik 2. Ini hanyalah Istana Naga pendahuluan. Di masa depan, saya akan membangun lebih banyak struktur. Petik 2. Wang Xian tidak tahu banyak tentang Istana Naga pendahuluan. Namun, dia yakin Istana Naga tidak bisa dibangun di Laut Bohai. Laut Bohai hanyalah sebagian kecil dari lautan dengan kedalaman beberapa puluh meter. Wang Xian tidak yakin dengan ketinggian pasti dari Istana Naga. Namun, itu pasti lebih dari beberapa puluh meter. Lokasi di mana dia akan membangun istana naganya setidaknya harus memiliki kedalaman 4 hingga 500 meter. Lokasi istana naga tidak akan diam selamanya. Istana naga level 2 akan bisa bergerak. Faktanya, ketika istana naga mencapai tingkat yang lebih tinggi, itu bahkan bisa menjadi negara naga. Bangsa naga bisa terbang di udara secara langsung dan akan menjadi sangat kuat. Wang Xian membawa Sun Lingxiu berkeliling Pulau Terapung. Selanjutnya, dia menyelam ke laut. Perdana Menteri Penyu, ikuti saya untuk mencari wilayah di lautan untuk membangun Istana Naga. Petik 2. Wang Xian mengirimkan perintahnya kepada Perdana Menteri Turtle. Ya, Raja Naga. Tubuh besar Perdana Menteri Turtle melayang dengan cepat. Wang Xian berdiri di atasnya saat mereka bergerak cepat menuju laut yang lebih dalam. Laut itu indah, megah dan tak terduga. Berdiri di belakang penyu Perdana Menteri raksasa, Wang Xian melihat sekelilingnya. Daerah dengan kedalaman puluhan meter tidak akan dipertimbangkan. Perdana Menteri Turtle sangat cepat. Kekuatannya saat ini sekarang telah mencapai puncak level 11. Hanya dalam beberapa bulan, dia akan bisa mencapai level 12. Kami akan segera memasuki Laut Timur. Ada parit di Laut Timur yang mencapai kedalaman lebih dari 7.000 meter. Selain itu, Laut Timur tidak terlalu jauh dari River Town. Petik 2. Wang Xian berdiri di atas Perdana Menteri Turtle dan melihat ke depannya. Laut di depan jauh lebih dalam. Hampir tidak ada sinar matahari yang bisa mencapai kedalaman ini. Kepadatan ikan di sekitarnya juga lebih tinggi. Wang Xian tidak memakan gerombolan ikan. Sebaliknya, dia memerintahkan Perdana Menteri Penyu berenang maju dengan cepat. Hah, itu adalah hiu yang sangat besar. Panjangnya lebih dari 14 meter. Petik 2. Wang Xian melihat ke kiri dan pupil matanya mengerut. Hiu besar itu melihat ke arah Wang Xian dengan penuh perhatian dengan matanya yang tampak dingin. Itu jelas merupakan wilayah perlombaan. Wang Xian berpikir sendiri. Di kedalaman laut, ras yang berbeda akan menempati wilayah yang berbeda. Jika seseorang memasuki wilayah mereka, orang tersebut akan menderita serangan yang mengerikan dari balapan tersebut. Lanjutkan. Ini adalah pertama kalinya Wang Xian melakukan tur di dasar laut yang begitu luas. Pengalaman ini juga membuatnya mengerti betapa mengerikan dasar laut itu. Ada monster bawah air dengan 4 anggota tubuh yang besar dan tampak seperti dinosaurus. Ada makhluk yang membentang lebih dari 2 meter, memiliki kaki yang tak terhitung jumlahnya dan ekor dengan paku yang bersinar dalam cahaya yang redup. Ada ikan kuat yang menyerupai tank dan memiliki kepala yang tampak mengerikan. Dan ada ikan yang menyerupai kelelawar dengan kepala tajam dan sengatan racun. Spesies ini adalah makhluk mengerikan yang belum pernah dilihat Wang Xian sebelumnya. Mereka berkeliaran di dalam wilayah mereka sendiri di dasar laut dan memancarkan aura yang mengerikan. Wang Xian tidak bentrok dengan mereka. Bahkan ketika makhluk mengerikan ini menyerang ke arahnya,
dia hanya memerintahkan Perdana Menteri Turtle untuk pergi dengan cepat. Sebentar lagi, aku akan bersaing dengan kalian untuk mendapatkan supremasi di lautan. Bibir Wang Xian melengkung menjadi senyuman saat dia melihat ke depan. Ini adalah, tepat di depan Wang Xian, ada beberapa gunung bawah laut yang menjulang tinggi. Setiap gunung tingginya kira-kira 200 meter. Di antara mereka, gunung terbesar memiliki tinggi lebih dari 200 meter. Pegunungan ini sangat padat. Di daerah dengan radius beberapa puluh meter, ada 20 gunung. Selain pegunungan, yang menarik perhatian Wang Xian adalah cahaya redup di sekitarnya. Cahaya itu berasal dari ubur-ubur. Di wilayah ini banyak ditemukan ubur-ubur. Mereka padat dan menerangi daerah itu seolah-olah itu adalah hari. Ajaib dan indah. Bersama dengan pegunungan di sekitarnya, ini akan menjadi lokasi yang bagus untuk membangun istana naga. Petik 2. Wang Xian melihat sekelilingnya dan mengungkapkan ekspresi puas. Gunung tertinggi di tengah bisa menjadi tempat peristirahatannya atau tempat tinggal bagi Raja Naga. Sedangkan untuk pegunungan di sekitarnya, bisa dialokasikan ke Roving Heavens dan yang lainnya. Ini akan menjadi, Wang Xian melihat sekelilingnya dengan puas. Namun, saat dia mengambil keputusan, dia menyipitkan matanya dan melihat dengan penuh perhatian ke tempat yang jauh. Di sana, ubur-ubur yang sangat besar sedang berenang menuju berbagai pegunungan. Meskipun kecepatan mereka tidak cepat, tubuh mereka yang menakutkan membuat Wang Xian khawatir. Di tengah mekarnya, ada ubur-ubur dengan tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Itu hampir seukuran seluruh gunung. Itu berbentuk seperti oval dan membentang lebih dari 10 meter. Adapun tentakelnya, panjangnya 50 hingga 60 meter. Tentakel bercahaya yang padat menutupi area seluas lebih dari 100 meter. Bagaimana bisa ada ubur-ubur sebesar itu? Wang Xian kaget. Selain ubur-ubur terbesar, ada beberapa ubur-ubur dengan tentakel berukuran 30 hingga 40 meter. 20 ubur-ubur bersama-sama menerangi seluruh wilayah. Di depan mata Wang Xian, ubur-ubur ini mendarat di puncak setiap gunung. Tentakel mereka tersebar di antara puncak gunung. Jika dilihat dari jauh, kawasan itu tampak seperti pegunungan yang bersinar. Ini adalah wilayah ubur-ubur besar ini. Alis Wang Xian menjadi satu. Jelas sekali, tempat ini pernah ditempati oleh ras ubur-ubur yang kuat ini. Mari kita lihat. Petik 2. Wang Xian mengarahkan pikirannya ke Perdana Menteri Penyu dan memerintahkannya untuk mendekati salah satu ubur-ubur. Ketika Perdana Menteri Turtle berada sekitar 100 meter dari ubur-ubur, tentakel ubur-ubur, yang sedang beristirahat di gunung, bergerak dengan tiba-tiba. Seolah-olah mereka memiliki mata. Tentakel lembut itu ditutupi jarum setajam silet dan mengarah ke sana. Desir-desir. Detik berikutnya, jarum padat yang menutupi sekitar 50 meter menyapu Wang Xian. Aurora Jellyfish, level 11. Energi naga yang dapat diekstrak, 254.433. Ubur-ubur level 11. Ketika Wang Xian melihat informasi tentang ubur-ubur ini, dia tidak terlalu terkejut. Ledakan. Pada saat ini, Perdana Menteri Turtle mulai bergerak. Dinding tanah menjulang dari dasar laut dan benar-benar menghalangi jarum dari ubur-ubur. Ayo pergi. Wang Xian menginstruksikan Perdana Menteri Penyu setelah melihat ubur-ubur lain di sekitarnya mulai bergerak. Perdana Menteri Penyu menggerakkan anggota tubuhnya dan meninggalkan wilayah ini dengan cepat. Mekar ubur-ubur tidak mengejar saat melihat Wang Xian dan Perdana Menteri Turtle pergi. Mereka perlahan-lahan mendarat kembali di puncak gunung. Ubur-ubur terbesar harus level 12 sedangkan sisanya adalah level 11. Petik 2. Wang Xian sedikit mengernyit. Di antara bawahannya, hanya Perdana Menteri Turtle, Roving Heavens, dan Roving Yaksa yang berada di level 11. Akan sulit untuk menghadapi mekarnya ubur-ubur ini. Masih terlalu banyak makhluk menakutkan di lautan. Istana naga masih belum cukup kuat. Petik 2. Wang Xian merasa sedikit pahit. Bab 355, Evolusi. Wang Xian berdiri di permukaan laut dengan ekspresi terbebani, setelah menjelajahi Laut Timur selama beberapa waktu. Langit sekarang gelap, karena area sekitarnya dilalap oleh gelap gulita, itu tampak seperti jurang yang tak berujung. Di dalam lautan, setiap wilayah dihuni oleh ras kuat yang mengontrol tempat terbaik dan terindah di wilayah mereka. Kecuali kita bisa menguasai suatu wilayah, kita harus membangun istana naga di pojok. Wang Xian berkata pada dirinya sendiri.
Itu wajar jika dia tidak ingin istana naganya dibangun di sudut. Namun, dengan tidak ingin membuatnya terpojok, dia kemudian harus berjuang untuk wilayah. Dengan sekejap di matanya, Wang Xian mulai mengingat berbagai daerah yang telah membuatnya tertarik sebelumnya. Dia sangat senang dengan daerah yang dihuni oleh Aurora Jellyfish. Namun, akan sulit bagi anggota Istana Naga untuk memenangkan ubur-ubur untuk saat ini, karena mereka terlalu kuat. Konon, ada satu lokasi lain selain lokasi dengan ubur-ubur Aurora. Itu adalah daerah dengan terumbu karang yang dihuni oleh sotong raksasa. Masing-masing berukuran lebih dari 10 meter, dan memiliki banyak tentakel. Di antaranya, ada sotong level 12, 5 sotong level 11, bersama dengan skor level 10. Area yang mereka tutupi dipenuhi dengan terumbu karang dan terlihat sangat mempesona, yang dianggap Wang Xian sebagai pilihan keduanya. Selain itu, masih ada satu area lagi yang terletak di celah ngarai bawah laut. Membentang hingga puluhan kilometer, celah itu terletak sekitar 2000 meter di bawah permukaan laut, di antara wilayah Laut Timur yang lebih dalam. Tetapi celah ngarai memiliki kekurangan. Itu agak sempit, karena hanya membentang sedikit lebih dari 1000 meter, yang membuatnya kurang cocok sebagai lokasi Istana Naga. Apalagi celah itu dihuni oleh sekelompok makhluk mirip kelelawar yang sangat ganas. Baru saja, puluhan dari mereka mengejar Wang Xian dan berkelompok lebih dari puluhan kilometer. Aku akan kembali sekarang. Jika tidak berhasil, saya akan menjelajahi perairan teritorial lain, pikir Wang Xian dalam hati. Wang Xian tidak ingin mendasarkan istana naganya di dalam 4 samudera besar, karena itu bukan wilayah yang dapat dijelajahi istana naga untuk saat ini, mengingat kemampuannya saat ini. Mengangkut Wang Xian di punggungnya, Perdana Menteri Turtle bergegas ke River Town. Sudah lebih dari pukul 10 malam saat mereka tiba. Kembali ke villa, Xiao Yu, Elder Fang dan yang lainnya sudah menyerah. Mengetahui bahwa Guan Suking juga ada di dalam villa, Wang Xian merangkak ke dalam kamar dengan sembunyi-sembunyi sebelum dia melompat. Yang mana, Guan Suking menatapnya dengan tatapan mematikan ketika dia melihatnya masuk. Tapi ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi, dan segera terdengar suara merdu dari ruangan. Meskipun Guan Suking sekarang menjadi half step inbound dengan konstitusi fisik yang jauh lebih baik, dia masih bukan tandingan Wang Xian yang kekuatannya terlalu tangguh. Sepertinya aku benar-benar harus mengikat King Yue ke dalam tim secepatnya. Guan Suking bertanya-tanya pada dirinya sendiri dalam keadaan melamun, sebelum berbaring di tempat tidur dan tertidur lelap. Saat fajar, langit agak mendung. Diperkirakan pada ramalan cuaca telepon bahwa hujan akan turun selama beberapa hari ke depan. Sementara Xiao Yu dan yang lainnya pergi ke sekolah, Wang Xian memutar nomor yang disediakan oleh sesepuh ketika mereka sebelumnya berada di Departemen Keuangan Nasional. Dalam waktu kurang dari setengah jam, 3 pria parubaya tiba di villa. Trio itu tidak banyak bicara, tetapi hanya menyerahkan batu spiritual mereka kepada Wang Xian untuk membeli semua pil eliksir yang dia miliki. Dalam beberapa hari berikutnya, sumber daya tiba satu persatu, yang tidak membuang-buang waktu Wang Xian untuk menyimpannya. Dia dalam suasana hati yang sangat baik, karena lebih dari 90% bahan yang dibutuhkan untuk membangun istana naga telah dikumpulkan. Tapi satu masalah masih mengganggunya, pemilihan lokasi untuk Istana Naga. Sulit untuk mendapatkan lokasi yang bagus, mengingat kemampuan tempur beberapa anggota Istana Naga masih lemah. Namun, pada hari ketiga, 2 kabar baik datang. Ding! Pengumpulan bahan untuk pembangunan Istana Naga selesai. Pilih lokasi konstruksi Anda. Akhirnya, koleksi bahan yang dimaksudkan untuk Istana Naga selesai. Pembangunan sekarang dapat segera dimulai. Sedangkan kabar baik kedua datang dari anggota Istana Naga. Saat dia berdiri di tengah lautan, Wang Xian melihat ke depan di mana 9 ular laut berbisa berkumpul. Potongan-potongan kulit panjang terlepas dari tubuh mereka saat mereka merayap dengan ritme yang cepat, sementara sepasang tanduk di kepala mereka mulai tumbuh. Ada juga perubahan di kepala mereka. Mereka tidak lagi bulat seperti kepala ular. Sebaliknya, mereka menjadi lebih jelas dan berdimensi, yang kemudian membuatnya tampak lebih canggih dan agung dari sebelumnya. 4 benjolan kecil juga muncul dari area perut mereka, sementara tubuh mereka tumbuh hingga sekitar 10 meter saat warnanya mulai memudar, berangsur-angsur memutih. Mereka telah berevolusi, dan meningkatkan ke level 11. Tapi mereka masih memiliki lebih banyak hal jika mereka ingin berevolusi menjadi ular.
Wang Xian bersorak kegirangan. 9 ular laut berbisa selalu menjadi kekuatan yang lebih kuat di antara anggota Istana Naga, mengingat bahwa mereka memiliki garis keturunan naga angin surgawi. Ketika mereka bergabung, membunuh makhluk level 11 menjadi mudah bagi mereka. Sekarang setelah mereka meningkatkan ke level 11, kemampuan mereka sudah luar biasa meskipun mereka belum berevolusi menjadi ular. Kekuatan di dalam Istana Naga masih belum memadai. Sekarang 9 ular laut berbisa telah berevolusi, sejak itu meningkatkan kekuatan keseluruhan Istana Naga 2 hingga 3 kali lipat. Wang Xian tertawa terbahak-bahak. 9 ular laut berbisa, masing-masing berukuran panjang 10 meter, setebal paha manusia dewasa. Dan saat mereka meluncur di air, ilusi optik akan terbentuk bersama jejaknya karena kecepatannya yang mengejutkan. 9 ular laut berbisa ini telah berevolusi ke level 11. Sekarang waktunya merebut wilayah Aurora Jellyfish. Wang Xian berkata dengan cahaya di matanya. Meskipun ada lebih dari 20 ubur-ubur Aurora level 11, mereka bisa menangani lebih dari selusin dengan kehebatan mereka saat ini. Bersama Perdana Menteri, Roving Heavens dan Roving Yaksa, peluang sukses mereka tinggi. Lakukan persiapan. Kami sedang membangun Istana Naga. Wang Xian memesan dengan riang, sebelum menuju vilanya. Sampai sekarang, pekerja konstruksi yang dipekerjakan oleh Mo Qinglong dan Mo Yuan telah memulai pekerjaan transformasi di Pulau Terapung. Berdasarkan perkiraan, pengerjaannya tidak akan lama lagi. Saat Wang Xian melangkah ke villa, dia melihat sekelompok gadis dan berjalan dengan senyum lebar. King Yue, apakah kamu sudah menyelesaikan masalah perusahaan? Wang Xian bertanya sambil menyeringai, sebelum dia tanpa malu-malu duduk di kursi di antara Guan Suking dan Lan King Yue. Ya, sudah beres. Lan King Yue menjawab sambil bersandar pada tubuh Wang Xian sebentar. Untuk saat ini, aku bisa bersantai sebentar. Dia melanjutkan. Ya, dan kalian semua bisa mengikuti saya ke suatu tempat besok. Wang Xian berkata kepada mereka setelah beberapa saat ragu-ragu. Dia berencana untuk membawa mereka berkeliling Istana Naga setelah itu selesai. Beberapa hal tidak dapat disimpan dalam kegelapan, dan Wang Xian juga tidak berniat menyembunyikannya. Sangat mudah untuk menjelaskan mengapa dia bisa berubah menjadi naga surgawi. Dia bisa mengaitkan ini karena telah menggantikan warisan naga surgawi. Selama budidaya di bumi, ada pembudidaya garis keturunan yang akan berubah menjadi binatang buas. Oleh karena itu, meskipun menjadi naga surgawi akan mencengangkan, itu tidak akan dianggap terlalu atipikal untuk sedikitnya. Tidak bisa, kita harus menghadiri kelas besok. Lan King Yue dan Guan Suking menggelengkan kepala untuk menolak. Anda harus melakukan perjalanan ini. Aku punya sesuatu untuk ditunjukkan pada kalian semua. Xiao Yu, Wang Xian membantah. Saudaraku, aku tidak bisa datang besok. Saya melakukan perjalanan kembali ke Sekte Thistles and Thorns dengan mentor. Turnamen pemuda akan segera dimulai. Saya harus membuat persiapan. Xiao Yu menolak tawaran Wang Xian tanpa menunggu dia menyelesaikan hukumannya. Wang Xian tersenyum dan mengangguk kembali.